5 tahun hidup sebatang kara di tengah hutan, nenek ini tak sengaja menolong rusa yang terluka. Balasan rusa itu, buat nasib nenek itu berubah drastis. Halo sahabat, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Kalian semua dari daerah mana saja? Jangan lupa juga untuk like dan subscribe video ini agar kalian semua tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Hujan belum benar-benar tumpah, tetapi langit di atas belantara lereng Gunung Anjas telah berubah menjadi jelaga. Angin barat melolong rendah, menyisir pucuk-pucuk pohon pinus kuno dengan suara menyerupai rintihan. Di tengah keheningan yang mencekam itu, sebuah gubuk reot berdiri ringkih, bersandar pada sebatang pohon beringin tua yang akarnya mencuat seolah hendak mencengkeram tanah. Di dalam gubuk berukuran 3 kali 4 meter itu, Nenek Asi duduk meringkuk di dekat tungku tanah liat. 5 tahun sudah ia menghabiskan malam-malamnya di sini, sebatang kara, setelah diusir dari desa oleh keserakahan yang tak menyisakan ruang bagi tubuh rentanya. Kulit lengannya yang legam terkelupas oleh sengatan matahari, dan jemarinya yang gemetar dipenuhi kapalan keras akibat bertahun-tahun mengais umbi-umbian di tanah basah. Aroma asap kayu bakar bercampur dengan bau apa kain perca membumbung tinggi, mencoba mengusir hawa dingin yang perlahan menembus celah-celah dinding bambu yang telah lapuk. Sebuah ketukan pelan di pintu bambu mengejutkannya. Suara itu tenggelam di antara gemuruh petir yang mulai menyalak di kejauhan. "Nenek, ini Bayu. Nek, tolong buka pintunya." Sebuah suara berat namun lembut terdengar dari balik pintu. Nenek Asi bangkit dengan bertumpu pada sebatang kayu pinus yang digunakannya sebagai tongkat. Langkah kakinya terseret, menimbulkan bunyi gesekan pelan di atas lantai tanah. Dengan tangan bergetar, ia menggeser slot kayu yang rapuh. Di ambang pintu, berdirilah Bayu. Pemuda yatim piatu itu mengenakan seragam jagawana honorer berwarna hijau pudar yang tampak terlalu longgar untuk tubuh kurusnya. Rambutnya basah kuyup oleh titik-titik embun dan rintik hujan pertama. Di tangannya, ia mendekap seonggok bungkusan daun pisang. "Astaga, Bayu. Masuk, nak, cepat masuk." Di luar angin sedang mengamuk, ucap Nenek Asi dengan suara serak, buru-buru menarik lengan baju pemuda itu. Bayu melangkah masuk, lalu segera menutup kembali pintu bambu tersebut. Ia meletakkan bungkusan daun pisang itu di atas bel-bel bambu yang menjadi satu-satunya tempat tidur Nenek Asi. "Saya bawakan sedikit nasi dan sambal teri dari pos, Nek. Saya tahu Nenek belum makan sejak siang tadi," kata Bayu sambil menyeka sisa air di wajahnya dengan punggung tangan. Nenek Asi menatap bungkusan itu, lalu beralih menatap wajah Bayu yang tampak lelah. Matanya yang mulai kabur berkaca-kaca oleh rasa haru yang mendalam. "Kamu ini selalu saja merepotkan diri, nak. Tugasmu menjaga hutan ini sudah berat. Jangan lagi bebani pikiranmu dengan orang tua bangka yang menunggu ajal seperti Nenek," bisik Nenek Asi. Suaranya bergetar menahan tangis. Bayu menggelengkan kepala dengan cepat. Sorot matanya memancarkan ketulusan yang murni. Ia duduk di sebuah dingklik kayu kecil di depan tungku, mencoba menghangatkan tangannya yang mulai membiru karena kedinginan. "Jangan bicara begitu, Nek. Bagi Bayu, Nenek sudah seperti ibu sendiri. Di kampung bawah sana, tidak ada lagi orang yang peduli. Hanya Nenek yang tersisa," ujar Bayu dengan nada getir. Nenek Asi menghela napas panjang, mendudukkan tubuh ringkihnya di tepi bel-bel. "Bagaimana keadaan di bawah, nak? Apakah Juragan Broto masih mencari-cari kesalahanmu?" Wajah Bayu seketika menegang. Ia menunduk, menatap api tungku yang menari-nari memantulkan bayangan merah di dinding gubuk. "Juragan Broto semakin menjadi-jadi, Nek. Tadi sore, anak buahnya memasang belasan jebakan besi di sektor selatan hutan ini. Mereka bertekad memburu hewan apa saja untuk dijual ke kota," jawab Bayu, suaranya bergetar oleh amarah yang tertahan. "Jebakan besi? Astagfirullah. Hutan ini adalah rumah bagi makhluk-makhluk tak berdosa itu, Bayu. Mengapa manusia-manusia itu begitu serakah hingga ingin merenggut segalanya?" Nenek Asi mengusap dadanya yang terasa sesak. "Mereka tidak punya hati, Nek. Tadi saya sempat menegur mereka, tetapi mereka justru menertawakan saya. Mereka bilang, jika saya berani membongkar jebakan itu, mereka akan memastikan saya dipecat dan diusir dari pos penjagaan," kata Bayu sambil mengepalkan tinjunya erat-erat. "Sabar, nak. Gusti Allah tidak pernah tidur.
Kejahatan yang mereka tanam pasti akan menuai badainya sendiri, hibur Nenek Asih, mencoba menenangkan jiwa muda yang sedang bergejolak itu. Bayu bangkit dari duduknya, menatap ke arah luar melalui celah dinding. Rintik hujan kini telah berubah menjadi guyuran air yang masif. Suara hantaman air pada atap rumbia gubuk terdengar bagai tabuhan genderang perang yang bertubi-tubi. Badai sudah benar-benar turun. Nek, saya harus segera kembali ke pos sebelum jalur setapak tertutup lumpur, ucap Bayu dengan raut wajah cemas. Iya, nak, pergilah. Hati-hati di jalan. Jangan lewat dekat jurang sebelah barat, tanahnya rawan longsor jika hujan lebat seperti ini, pesan Nenek Asih penuh kekhawatiran. Nasi bungkusnya harus dihabiskan ya, Nek. Janji pada Bayu, Nenek harus tetap kuat, ujar Bayu sambil memegang pundak ringkih sang nenek sekilas. Iya, Bayu. Terima kasih banyak, nak. Semoga keselamatan selalu menyertaimu. Setelah Bayu melangkah keluar menembus kegelapan malam yang pekat, Nenek Asih kembali mengunci pintu. Suasana gubuk terasa semakin dingin dan mencekam. Udara malam mendesau kencang, memaksa sisa-sisa api di tungku meredup hingga menyisakan bara merah yang sekarat. Nenek Asih duduk di tepi tempat tidurnya, mengunyah nasi bungkus pemberian Bayu dengan perlahan. Setiap suapan terasa berat, seberat beban hidup yang harus dipikulnya selama 5 tahun masa pengasingan ini. Tiba-tiba, di tengah-tengah gemuruh guntur yang saling bersahutan, sebuah suara aneh menembus dinding gubuk. Itu bukan suara patahan ranting, bukan pula suara lolongan angin. Itu adalah suara lenguhan panjang yang lirih, bergetar kaku oleh rasa sakit yang teramat sangat. Nenek Asih menghentikan kunyahannya. Ia mempertajam pendengarannya, mengabaikan detak jantungnya yang mulai berpacu liar. NGG hahaha. NGGG hahaha. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, tepat di balik semak-semak belakang gubuknya. Rasa iba seketika mengalahkan rasa takut yang sempat menyergap. Menggunakan sisa-sisa tenaga di tubuh rentanya, Nenek Asih menyalakan sebuah obor bambu kecil dari bara tungku. Dengan tangan kiri memegang tongkat dan tangan kanan mendekap obor yang apinya meliuk-liuk ditiup angin, ia membuka pintu belakang gubuknya. Hujan lebat langsung menghantam wajahnya tanpa ampun, membutakan pandangannya sesaat. Perih bilur-bilur air dingin menusuk hingga ke tulang, tetapi Nenek Asih terus melangkah, menyeret kakinya menembus lumpur yang mulai setinggi mata kaki. Ia mengarahkan cahaya obor ke arah semak-semak pakis yang bergoyang hebat. Di sana, di atas tanah yang basah dan bersimbah darah, terkapar seekor rusa muda. Hewan itu memiliki bulu coklat keemasan yang indah, namun kini tubuhnya dipenuhi luka goresan ranting akibat meronta. Kaki belakang sebelah kanannya terjepit erat oleh rahang jebakan besi bergigi tajam, jebakan keji milik anak buah juragan Broto yang diceritakan Bayu tadi. Darah segar berwarna merah pekat terus mengalir, membasahi lumpur di sekitarnya. Saat cahaya obor mendekat, rusa itu terkejut. Ia mencoba bangkit berdiri, namun rasa sakit yang luar biasa membuatnya kembali terjatuh, melenguh histeris dengan mata bulatnya yang melebar penuh ketakutan. Nenek Asih menjatuhkan tongkatnya ke lumpur. Ia berlutut di depan hewan malang tersebut, mengabaikan lututnya yang gemetar dan basah kuyup. Jangan takut, sayang. Nenek di sini. Nenek tidak akan menyakitimu, bisik Nenek Asih dengan suara yang paling lembut, mencoba meniru suara angin hutan yang menenangkan. Rusa itu terus meronta, napasnya memburu, mengeluarkan uap panas di tengah udara yang membekukan. Matanya yang jernih menatap Nenek Asih dengan pandangan memohon, seolah tahu bahwa makhluk di depannya adalah satu-satunya harapannya untuk bertahan hidup. Tahan sebentar ya, nak, kaki kecilmu terluka parah. Nenek akan melepaskan besi jahanam ini, ucap Nenek Asih. Air matanya mulai luruh menyatu dengan air hujan yang membasahi pipinya. Nenek Asih meletakkan obornya di atas gundukan batu agar tidak padam. Dengan kedua tangannya yang kurus dan penuh kapalan, ia mencengkeram kedua sisi rahang besi jebakan tersebut. Ia mengerahkan seluruh sisa tenaga yang dimilikinya, menarik tuas besi itu dengan urat-urat leher yang menegang tegang. Ayo, sedikit lagi, buka. Erang Nenek Asih. Napasnya tersengal-sengal di tengah hantaman badai. Rahang besi itu berderit pelan, namun tangannya yang basah dan licin membuat pegangannya terlepas. Jebakan itu kembali menutup dengan keras, membuat rusa itu melenguh lebih nyaring, memotong keheningan malam. Nenek Asih tidak menyerah.
Mengabaikan rasa perih di telapak tangannya yang mulai lecet dan berdarah, ia kembali mencengkeram besi dingin tersebut. Dengan satu sentakan pamungkas seraya memekikan doa, rahang besi itu akhirnya terbuka. Rusa itu dengan cepat menarik kakinya yang hancur. Lemas dan kehabisan tenaga, Nenek Asi jatuh terduduk di atas lumpur, dadanya naik turun dengan tidak beraturan. Namun, matanya tidak lepas dari rusa yang kini terbebas itu. Di bawah temaram cahaya obor yang hampir mati, Nenek Asi tertegun. Di leher rusa itu, melingkar sebuah kalung berbahan titanium perak yang sangat kokoh. Di bagian tengah kalung tersebut, terdapat sebuah kotak logam kecil dengan lampu indikator merah yang berkedip lemah, tertutup oleh lapisan lumpur tipis. Nenek Asi tidak mengerti teknologi. Ia tidak tahu bahwa benda yang berkedip itu adalah chip pelacak satelit aktif. Di matanya, rusa itu hanyalah makhluk hidup yang sedang sekarat dan butuh pertolongan segera. Tanpa memedulikan misteri di balik kalung tersebut, Nenek Asi merangkak mendekati sang rusa, menyelimuti tubuh hewan yang menggigil itu dengan seluruh jiwa dan raga yang tersisa di malam yang jahanam itu. Hujan menderu laksana ribuan jarum es yang ditusukkan dari langit yang murka, menghantam punggung renta Nenek Asi yang kini basah kuyup. Di tengah kubangan lumpur pekat di belakang gubuknya, wanita tua itu terengah-engah, mengerahkan seluruh sisa tenaga di tulang-tulangnya yang rapuh untuk mendorong tubuh rusa malang itu agar masuk ke dalam gubuk. Rusa berbulu coklat keemasan itu masih bergetar hebat, napasnya memburu, sementara darah segar terus mengalir dari kaki belakangnya yang koyak akibat gigitan rahang besi. Ayo, sayang, merangkaklah sedikit lagi. Di dalam hangat, badai ini bisa membunuhmu jika kau terus di sini. Rintih Nenek Asi dengan bibir yang membiru menahan dingin yang menusuk tulang. Tangannya yang dipenuhi kapalan dan luka lecet akibat memaksa buka jebakan besi tadi, menepuk lembut leher sang rusa, mencoba mentransfer ketenangan di tengah kekacauan badai. Tiba-tiba, suara derit engsel bambu terdengar kasar, disusul bantingan pintu yang cukup keras. Dari ambang pintu depan, sesosok bayangan menerobos masuk bersama tampias air hujan. Bayu berdiri di sana dengan dada naik turun, wajahnya pias, dan matanya melebar liar menyapu seisi gubuk sebelum akhirnya terpaku pada pintu belakang yang terbuka. Nenek! Ya Allah, Nenek sedang apa di luar? Jerit Bayu panik. Pemuda berseragam jagawana itu berlari menerjang lumpur, langsung menjatuhkan lututnya di samping Nenek Asi. Tangannya yang gemetar buru-buru meraih bahu sang nenek, berusaha menariknya berdiri. Saya mendengar suara dentang besi dari arah jurang, lalu saya ingat jebakan bajingan-bajingan itu. Saya berlari kembali sekuat tenaga takut nenek tersandung jebakan. Bayu, alhamdulillah kau kembali. Nak, tolong nenek, bantu angkat anak manis ini ke dalam. Kakinya hancur, dia kehabisan banyak darah. Ucap Nenek Asi tersengal-sengal, sama sekali tidak memedulikan tubuhnya sendiri yang menggigil kedinginan. Fokusnya hanya pada makhluk tak berdaya di hadapannya. Bayu terbelalak melihat rusa muda yang menggelepar lemah di atas lumpur itu. Astaga, ini kan rusa yang diincar anak buah Juragan Broto. Nenek, kalau mereka tahu hewan buruan mereka ada di gubuk ini, mereka akan membakar tempat ini beserta isinya. Seru Bayu dengan nada bergetar, membayangkan kekejaman sang kepala desa yang tak pernah kenal ampun. Gusti Allah yang Maha Tahu, Bayu. Nenek tidak akan membiarkan makhluk ciptaannya mati menderita di depan mata nenek, hanya karena takut pada manusia serakah. Potong Nenek Asi tegas. Sorot matanya yang biasanya teduh kini memancarkan keberanian yang tak terbantahkan. Bantu nenek angkat dia sekarang, atau nenek akan melakukannya sendiri sampai tulang nenek patah. Tanpa berani membantah lagi, Bayu menyelipkan kedua lengannya yang kekar ke bawah perut rusa tersebut. Sambil menggertakkan gigi, pemuda itu mengangkat tubuh hewan yang cukup berat itu dan membawanya masuk ke dalam gubuk, merebahkannya dengan sangat hati-hati di atas dipan bambu satu-satunya yang beralaskan jerami. Nenek Asi menyusul di belakangnya, menyeret langkah kakinya yang kaku, lalu segera menutup rapat pintu belakang agar angin malam tak lagi menusuk masuk. Ambilkan air hangat di kendi dekat tungku itu, Bayu. Tuangkan ke mangkuk batok kelapa. Kita harus membersihkan lukanya sebelum membusuk. Perintah Nenek Asi seraya beringsut ke sudut ruangan. Baik, Nek, sahut Bayu patuh. Ia bergegas meniup sisa-sisa bara di tungku, menuangkan air dari kendi tanah liat yang masih menyisakan sedikit kehangatan, lalu menyerahkannya pada Nenek Asi. Dengan telaten, Nenek Asi membasuh luka menganga di kaki rusa itu. Hewan itu melenguh perih,
menyentakkan kepalanya. Namun tangan keriput Nenek Asi terus mengusap kepalanya dengan penuh kasih sayang. SSHHH, tahan, Cah Ayu. Ini perih sebentar saja. Kotoran dan karat besi ini harus hilang supaya dagingmu tidak rusak. Bisiknya lembut, seolah sedang meninabobokan cucunya sendiri. Bayu yang berdiri di sampingnya menatap Iba. Lukanya sangat dalam, Nek. Darahnya tidak mau berhenti. Kita butuh kain perban yang tebal untuk menekan pendarahannya. Tapi di pos jaga kain kasa sudah habis bulan lalu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Nenek Asih berbalik. Ia berjalan tertatih menuju sudut dipan, lalu mengambil satu-satunya kain sarung tebal bermotif kotak-kotak pudar miliknya, kain peninggalan almarhum suaminya yang selama 5 tahun ini menjadi satu-satunya pelindung Nenek Asih dari bekunya malam di tengah hutan. Dengan tangan yang masih bergetar, ia menggigit ujung kain itu, lalu menyentakkannya kuat-kuat hingga terdengar bunyi robekan yang menyayat hati. Seraat, Nenek, apa yang Nenek lakukan? Bayu memekik tertahan, matanya membelalak tak percaya. Ia berusaha merebut kain itu dari tangan Nenek Asih. Itu selimut satu-satunya milik Nenek. Malam ini badai, suhu akan turun drastis. Nenek bisa mati kedinginan kalau sarung itu dirobek. Lepaskan, Bayu, tegur Nenek Asih tenang, menatap tajam ke dalam mata pemuda itu. Ia menarik kembali robekan kain tersebut. Kain ini benda mati, Nak. Dingin di tubuhku masih bisa ditahan oleh sisa api di tungku. Tapi darah yang mengalir dari makhluk malang ini adalah nyawa. Nyawa adalah titipan Gusti Allah yang tak bisa dibeli di pasar manapun. Jangan halangi Nenek. Bayu terbungkam. Air matanya menetes pelan menyadari betapa murni dan luasnya hati wanita tua yang selama ini selalu dihinakan oleh warga desa itu. Ia membiarkan Nenek Asih melilitkan robekan kain sarung tersebut ke kaki sang rusa, membalutnya erat hingga pendarahannya perlahan mulai mereda. Saat Nenek Asih sedang mengikat simpul terakhir di kaki rusa itu, jari jemarinya tanpa sengaja menyentuh leher sang hewan untuk menenangkannya. Kening Nenek Asih berkerut ketika merasakan sesuatu yang keras dan dingin bersembunyi di balik bulu tebal rusa yang berlumpur. Bayu, coba kau lihat ini. Ada sesuatu yang mengalung di lehernya, panggil Nenek Asih heran. Tangannya meraba-raba benda tersebut. Bayu mendekatkan lampu semprong minyak tanah ke arah leher rusa. Ia mengusap sisa lumpur yang menempel di sana. Matanya langsung menyipit tajam. Detak jantungnya memacu lebih cepat. Ini kalung, Nek. Tapi bukan kalung biasa, gumam Bayu dengan napas tertahan. Jari telunjuknya menyusuri permukaan logam putih keperakan yang terasa luar biasa kokoh namun sangat ringan. Ini besi putih yang sangat aneh. Dan lihat ini, Nek. Bayu menunjuk ke sebuah kotak kecil berbentuk persegi yang menempel pada kalung tersebut. Di tengah kotak itu, sebuah lampu kecil berwarna merah berkedip lemah namun konsisten. Tik, tik, tik. Benda apa itu, Nak? Kenapa ada cahaya kecil yang hidup seperti kunang-kunang di dalamnya? Tanya Nenek Asih lugu, tidak mengerti sama sekali. Saya juga tidak tahu pasti, Nek. Tapi sepertinya ini bukan rusa sembarangan. Orang desa tidak ada yang punya hewan peliharaan berkalung aneh seperti ini. Bisik Bayu, bulu kuduknya meremang oleh firasat buruk yang mulai menjalar di tengkuknya. Kalung ini dipasang dengan alat khusus. Tidak ada sambungannya sama sekali. Tiba-tiba, di sela-sela gemuruh guntur dan lolongan angin badai, lama-lama terdengar suara sayup dari kejauhan. Suara anjing pelacak yang menggonggong bersahutan, diiringi teriakan kasar laki-laki yang memecah keheningan lereng gunung. Cari ke arah jurang. Jebakannya menjepret. Pasti hewan itu tidak jauh dari sini. Cepat, sebelum Juragan Broto menguliti kita hidup-hidup. Mendengar sayup teriakan itu, wajah Bayu seketika memucat pasi. Keringat dingin sebesar biji jagung mengalir dari pelipisnya. Ia menatap Nenek Asih yang masih memeluk leher rusa itu dengan tatapan ketakutan. Nenek. Suara Bayu tercekat di tenggorokan. Tangannya mengepal erat hingga buku-buku jarinya memutih. Itu suara Tarjo dan preman-preman Juragan Broto. Mereka menyisir hutan mengikuti jejak darah. Sebentar lagi, mereka pasti akan sampai ke gubuk ini. Nenek Asih memejamkan mata, mempererat pelukannya pada leher sang rusa, bibirnya bergetar merapal doa, bersiap menghadapi badai yang sesungguhnya yang kini tengah berbaris menuju pintu gubuknya yang rapuh.
Suara gonggongan anjing pelacak terdengar semakin brutal, merobek suara hujan yang menghantam atap rumbia. Nenek Asih membeku. Jantung rentanya berdegup kencang bak genderang perang, memompa darah yang terasa sedingin es ke seluruh nadinya. Bayu, dengan gerak refleks orang penjaga hutan yang waspada, langsung meniup mati lampu semprong di atas meja bambu. Gubuk reot itu seketika tenggelam dalam kegelapan pekat, hanya menyisakan kilatan petir menyilaukan yang sesekali menyambar menembus celah dinding anyaman bambu. SSST, jangan bersuara, Nek, bisik Bayu dengan napas tertahan tepat di dekat telinga wanita tua itu. Tangan kekarnya buru-buru membekap moncong rusa yang terbaring lemah, mencegah hewan malang itu mengeluarkan lenguhan sekecil apapun yang bisa memancing maut. Langkah kaki bersepatu bot karet terdengar menginjak kubangan lumpur, menghentak kasar tepat di luar pintu gubuk. Nenek Asih menahan napas, meremas ujung kebaya lusuhnya hingga buku-buku jarinya memutih pasi. Bau anyir darah segar dari luka rusa di dalam ruangan terasa begitu pekat, membuat bulu kuduk Bayu meremang. Jika anjing-anjing pemburu itu mengendus bau ini, tamatlah riwayat mereka semua malam ini. Juragan Broto bilang hewannya pasti lari ke arah jurang. Tapi jejak darah sialan ini hilang di sekitar sini, disapu hujan gila ini. Teriak Tarjo, sang kepala preman, suara seraknya terdengar sangat dekat, seolah ia sedang menempelkan wajah bopengnya di dinding gubuk Nenek Asih. Kita tendang dan geledah gubuk reot si nenek tua bau tanah ini. Siapa tahu hewan bernilai jutaan rupiah itu bersembunyi di bawah dipan bambunya. Sahut suara berat dari preman lain, diiringi suara kokangan senapan angin berburu yang menggetarkan nyali. Mata Nenek Asih membelalak ngeri dalam gelap. Ia memeluk leher rusa itu semakin erat, mengorbankan tubuh kurusnya yang gemetar sebagai tameng, bersiap menerima peluru atau tendangan kapan saja. Bibir keriputnya komat kamit merapalkan doa keselamatan yang tak putus-putus. Bayu menggeser tubuhnya perlahan tanpa suara, mengambil sepotong kayu bakar tajam dari dekat tungku, bersiap mengorbankan nyawanya demi melindungi sang nenek. Namun, sebelum sepatu Lars Tarjo menghantam pintu bambu, lolongan anjing kembali terdengar nyaring dari arah bawah bukit, melengking mengalahkan badai. Wei! Anjingnya lari ke arah lembah pinus. Jejak baunya mungkin lari ke sana. Ayo cepat kejar, sebelum kita dikuliti hidup-hidup oleh Juragan Broto. Teriak Tarjo memberi komando. Suara langkah bot karet itu pun berderap tergesa-gesa menjauh, tertelan oleh gemuruh badai yang tak kunjung reda. Helaan napas lega yang panjang meluncur dari bibir pucat Nenek Asih. Otot-ototnya yang menegang kaku sedari tadi kini melemas, membuatnya nyaris tersungkur mencium lantai tanah jika Bayu tidak dengan sigap menahan bahunya. Pemuda itu kembali menyalakan lampu semprong dengan tangan gemetar. Alhamdulillah, Gusti Pangeran. Mereka menjauh dari sini, ucap Nenek Asih lirih, menyeka keringat dingin sebesar biji jagung yang mengucur deras di keningnya yang penuh kerutan. Itu hanya untuk malam ini, Nek. Besok pagi, saat badai reda dan matahari terbit, mereka pasti akan menyisir seluruh inci hutan ini lagi. Juragan Broto tidak akan pernah berhenti sebelum mendapatkan apa yang ia inginkan, tegas Bayu dengan raut wajah yang semakin pias. Pemuda itu menatap pedih pada luka sayatan di kaki rusa yang perlahan mulai mengering berkat balutan kain sarung kusam milik Nenek Asih. Rusa muda itu tiba-tiba meronta pelan, moncongnya mengendus-endus udara dingin, lalu mengeluarkan suara ringkikan tertahan yang memilukan. Perut hewan bertanduk mungil itu berbunyi nyaring. Rusa itu kelaparan setelah kehabisan banyak darah dan berjuang melawan jebakan besi. Nenek Asih menatap hewan malang itu dengan sorot mata penuh belas kasih yang luar biasa, seolah melupakan perutnya sendiri yang melilit perih sejak pagi tadi. Ia tertatih berdiri dengan berpegangan pada dinding, berjalan gontai menuju sebuah keranjang bambu usang di sudut dapur. Dari dalam keranjang berdebu itu, ia merogoh dan mengambil sepotong ubi jala rebus basi yang ukurannya tak lebih besar dari kepalan tangan bayi. Itu adalah sisa makanan terakhirnya di dunia ini, yang sengaja ia simpan dengan susah payah untuk mengganjal lapar esok hari. Nenek, apa yang nenek lakukan? Itu kan jatah makan nenek besok. Nasi bungkus dari pos tadi saja belum nenek habiskan setengahnya. Tegur Bayu dengan nada memohon. Matanya nanar melihat pengorbanan yang tak masuk akal di hadapannya. Hewan ini terluka parah dan sekarat. Bayu. Darahnya banyak yang keluar terkuras. Dia butuh tenaga untuk bernapas lebih dari sekadar raga tua yang sudah bau tanah ini. Jawab Nenek Asih dengan senyum getir yang begitu lembut namun tak terbantahkan. Ia mengupas kulit ubi itu dengan ujung kukunya yang menghitam,
lalu meletakkannya di atas mangkuk batok kelapa dan menghancurkannya dengan sedikit sisa air hangat hingga menjadi bubur kasar. Tapi nenek bisa jatuh sakit. Nenek juga butuh tenaga untuk bertahan hidup menghadapi orang-orang Juragan Broto jika besok mereka datang melabrak dan menyeret nenek dari sini. Bayu berusaha mencegah. Suaranya naik setengah oktav, memadukan rasa amarah pada ketidakadilan dan kasih sayang yang meluap-luap. Sambil tersenyum tipis, mengabaikan protes pemuda itu, Nenek Asi menyendokkan bubur ubi itu dan menyodorkannya ke moncong sang rusa. Hewan itu awalnya mengendus ragu, namun segera menjilati tangan keriput Nenek Asi dengan rakus. Gusti Allah yang akan memberi nenek kekuatan batin. Nak, melihat anak cantik ini mau makan dan bertahan hidup, rasanya perut nenek sudah terisi penuh lauk pauk paling lezat. Lihatlah matanya, Bayu. Mata hewan yang murni tidak pernah berdusta. Ia menyimpan rasa terima kasih yang tak sanggup ia ucapkan. Bisik Nenek Asih, mengusap bulu-bulu lepek rusa tersebut. Bayu tertegun kaku. Ia mengepalkan tangannya kuat-kuat hingga kukunya menusuk telapak tangannya sendiri, merasakan amarah yang mendidih di rongga dadanya. Bukan kepada wanita tua ini, melainkan kepada ketidakadilan dunia yang laknat. Mengapa manusia berhati malaikat suci seperti Nenek Asih harus hidup dalam kemelaratan, diasingkan seperti kusta, dan menderita tiada akhir, sementara lintah darat berhati iblis busuk seperti Juragan Broto hidup bergelimang harta di atas penderitaan warganya? Nenek tidak tahu seberapa mematikannya situasi kita sekarang, ucap Bayu dengan suara bergetar parah, menjatuhkan pandangannya pada kalung titanium berkedip merah terang di leher rusa tersebut. Juragan Broto sudah mengumumkan sayembara di balai desa tadi sore. Siapapun yang bisa menangkap rusa buruannya malam ini, akan diberi imbalan uang tunai 10 juta rupiah. Dia ingin menyembelih rusa malang ini hidup-hidup untuk pesta perayaan kemenangannya. Nek, dia bilang darah rusa liar akan membawa pesugihan. Hewan ini bukan hewan biasa, Nek. Dan orang-orang desa sedang lapar uang, mereka bisa membunuh untuk mencarinya. Tangan Nenek Asih yang sedang mengelus kepala rusa terhenti sejenak di udara. Ia memutar punggung rentanya yang bungkuk, menatap wajah Bayu dengan sorot mata yang luar biasa tenang, bagaikan lautan dalam yang tak tersentuh badai, sangat bertolak belakang dengan kepanikan yang meluluh lantakan jiwa pemuda itu. Uang 10 juta, 100 juta, atau berapapun nilai dunia yang ditawarkan keserakahan Broto, tidak akan pernah bisa menebus satu hembusan nyawa yang dititipkan Tuhan ke dalam pelukan nenek malam ini, Bayu. Jika si congkak Juragan Broto menginginkan anak ini besok, dia harus meneteskan darah nenek lebih dulu dan melangkahi mayat tua ini, balas Nenek Asih dengan intonasi yang begitu pelan, namun mengandung ketegasan dan keberanian yang setajam belati baja. Malam itu, di tengah hutan yang membekukan darah dan tak berbelas kasih, dua manusia tersingkir dan seekor hewan sekarat merajut sebuah takdir perlindungan yang agung. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa ratusan kilometer dari sana, di belahan kota metropolitan yang jauh, sebuah layar monitor raksasa di ruang kendali markas bawah tanah sedang berkedip merah melacak sinyal titanium tersebut, memicu pergerakan armada helikopter mematikan yang akan meratakan kecongkakan di desa itu hingga tak bersisa. Pagi turun di lereng Gunung Anjas-Moro dengan warna pucat pasi, seolah hamparan langit masih menyimpan sisa trauma dari amukan badai semalam. Sinar matahari pagi yang mencoba menembus celah dedaunan pinus tidak membawa kehangatan apapun, melainkan hanya menampakkan jejak kehancuran yang mengerikan. Ranting-ranting basah yang berserakan layaknya tulang belulang, kubangan lumpur pekat setinggi betis, dan kabut tebal yang merayap turun perlahan layaknya asap kutukan. Di dalam gubuk reot yang atapnya mulai melengkung nyaris rubuh itu, udara terasa sedingin bongkahan es balok. Nenek Asih tidak tertidur di atas dipan bambunya yang keras. Wanita renta itu teronggok duduk bersandar di lantai tanah yang lembab, menolak kenyamanan sekecil apapun. Tubuh kurusnya yang berbalut kebaya usang penuh tambalan melingkar erat melindungi rusa berbulu keemasan itu, mengorbankan sisa panas tubuhnya agar sang hewan yang terluka parah tidak mati membeku di telan udara gunung. Napas Nenek Asih terdengar bergemuruh kasar. Paru-parunya bekerja ekstra keras melawan hawa dingin yang menusuk tanpa ampun hingga ke sumsum tulangnya yang rapuh. Namun, wajah keriputnya yang dipenuhi noda tanah liat tampak begitu damai, memancarkan kepasrahan total seorang hamba yang telah menyerahkan segala urusan duniawi kepada Sang Pencipta. Sesekali, jari jemarinya yang kasar dan penuh luka robek akibat menarik jebakan besi berkarat itu berkedut dalam tidurnya, tanpa sadar terus-menerus mengelus kepala sang rusa. Rusa muda itu perlahan membuka mata bulatnya yang jernih, mengerja pelan ke arah kegelapan.
Rasa sakit di kakinya sudah jauh berkurang berkat balutan kain sarung yang diikat dengan penuh kelembutan oleh wanita tua itu. Dengan gerakan pelan agar tidak membangunkan malaikat penolongnya, rusa itu menunduk dan menjilati luka-luka lecet di punggung tangan nenek Asih, sebuah balasan bisu dari makhluk murni yang mengerti betul arti sebuah pengorbanan tanpa pamrih. Di sela-sela bulu tebal rusa tersebut, kalung titanium berwarna perak menyala memantulkan seberkas sinar matahari tipis yang berhasil menyusup masuk lewat celah atap rumbia. Kotak kecil di tengah kalung itu tidak lagi berkedip merah lemah seperti semalam, melainkan mulai memancarkan ritme kedipan hijau terang yang stabil. Sebuah sinyal pemosisi global tingkat militer yang kini telah terhubung penuh dengan jaringan satelit rahasia, memancarkan koordinat absolut gubuk reot itu melintasi benua, meluncur kilat menuju layar raksasa di sebuah gedung pencakar langit bernilai triliunan rupiah. Nenek Asih sama sekali tidak menyadari bahwa kalung mungil itu tengah memanggil badai yang jauh lebih dahsyat daripada sekadar hujan semalam. Sebuah badai keadilan absolut yang akan segera menyapu bersih semua manusia congkak di desa itu tanpa menyisakan debu sedikit pun. Sementara kedamaian semu menyelimuti gubuk tersebut, petaka berwujud manusia sedang mengintai dari balik kabut pagi. Kurang dari 100 meter di arah selatan bukit, suara langkah berat dan makian kasar merobek keheningan suci hutan. Tarjo, preman bayaran berwajah bopeng dengan mata merah menyala kurang tidur, menendang keras batang pohon pakis yang menghalanginya. Pakaian preman berbadan tegap itu kotor oleh sisa lumpur dan dedaunan busuk. Napasnya memburu, dipenuhi amarah bercampur ketakutan yang mencekik tenggorokan. Sepanjang malam tanpa henti, ia dan anak buahnya dipaksa menyisir hutan babi oleh Juragan Broto. Kepala desa bergelimang harta itu menuntut hewan buruannya ditemukan hidup-hidup sebelum matahari meninggi, mengancam akan membakar rumah keluarga para preman itu jika rusa yang diakini membawa tuah pesugihan itu lenyap. Sambil meludah kasar ke tanah basah, Tarjo mengumpat dengan suara serak yang dipenuhi kebencian, menyumpahi cuaca dan nasibnya yang harus menelusuri hutan saat perutnya melilit keroncongan. Matanya yang tajam bak burung bangkai terus menyapu permukaan tanah, sangat berharap menemukan sisa jejak yang tidak tersapu badai. Langkah kakinya yang berat di atas bot karet mendadak terhenti saat ia tiba di dekat rimbunan semak berduri. Jantung preman itu berdegup kencang secara tiba-tiba ketika melihat sebuah patahan semak yang tidak wajar, disertai jejak seretan tanah yang cukup dalam, mengarah lurus menuju gubuk reot nenek Asih. Sesekali, matanya menangkap bercak merah kehitaman yang mulai mengering di balik daun talas raksasa, darah rusa yang secara kebetulan tidak tersentuh siraman air hujan. Seringai licik dan teramat kejam langsung terkembang di wajah Tarjo, memamerkan deretan giginya yang menguning karena tembakau. Ia menoleh ke belakang, memberi isyarat tangan kepada dua anak buahnya yang tertinggal. "Diam di sana, anjing-anjing dungu. Jangan buat suara," bisik Tarjo tajam, suaranya berdesis pelan seperti ular kobra. Ia melangkah mengendap-endap menyerupai predator kelaparan yang telah menemukan mangsa paling lemah. Hidung Tarjo mengendus udara berkali-kali, menangkap bau samar kayu bakar basi yang bercampur sempurna dengan aroma amis darah segar yang kental. Semakin ia mendekati dinding gubuk reot beratap rumbia itu, detak jantung keserakahannya memompa semakin kuat. Ia membayangkan betapa murkanya sang juragan jika mengetahui hewan buruan bernilai jutaan rupiah itu justru disembunyikan oleh wanita tua miskin yang keberadaannya dianggap lebih menjijikan dari kotoran babi. Tarjo menempelkan wajah bopengnya perlahan ke dinding anyaman bambu yang lapuk dan menghitam. Udara lembab, bau apa keringat, dan aroma tanah basah langsung menyengat indera penciumannya. Ia memicingkan mata dengan rakus, mengintip menembus celah seukuran jari telunjuk. Di dalam kegelapan gubuk yang remang-remang, pandangannya butuh beberapa detik untuk menyesuaikan diri. Ketika retinanya akhirnya berhasil menangkap objek di dalam sana, napas Tarjo seketika tercekik di pangkal tenggorokan. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri, rusa berbulu coklat kemasan itu berbaring tenang dengan kaki terbalut robekan kain lusuh, berdempetan tepat di samping tubuh nenek Asih yang sedang bernapas berat dalam tidurnya. Namun, demi langit dan bumi, bukan rusa itu yang membuat lutut Tarjo mendadak gemetar lemas dan matanya melotot lebar hingga nyaris keluar dari rongganya. Perhatiannya tersedot secara brutal pada kilauan benda asing yang melingkar sempurna di leher hewan tersebut. Dalam otak sempit dan penuh keserakahan milik Tarjo, pantulan logam titanium putih yang sangat kokoh dan bersinar elegan itu langsung diterjemahkan sebagai satu hal absolut, bongkahan emas putih atau platina murni setebal rantai jangkar. Benda berkilau itu memancarkan aura kemewahan tingkat tinggi yang sungguh bertolak belakang dengan kemelaratan mutlak dan bau busuk kemiskinan di sekelilingnya. Mulut Tarjo ternganga lebar,
Sebulir air liur keserakahan nyaris menetes dari sudut bibirnya yang bergetar. Dengan napas yang tiba-tiba terasa sesak dihantam fantasi kekayaan instan, pikiran licik Tarjo bekerja secepat kilat. Ia menelan ludah dengan susah payah. Jika Juragan Broto sanggup membayar 10 juta rupiah hanya demi daging pesugihan rusa itu, maka kalung logam mulia yang melingkar di lehernya itu pasti bernilai ratusan juta. Sebuah nominal yang lebih dari cukup untuk membuatnya berhenti menjadi anjing pesuruh seumur hidup. Jantungnya berdetak brutal, menabrak tulang rusuknya seolah meronta ingin keluar. Keinginan primitif untuk mendobrak pintu bambu rapuh itu, hingga hancur dan merebut kalung itu saat itu juga merasuki ubun-ubunnya. Tangannya yang kotor bahkan sudah bertumpu kuat pada gagang parangkaratan di pinggangnya, sangat bersiap menebas leher wanita tua malang itu jika ia berani membuka mulut. Namun, kelicikan Tarjo segera mengambil alih kemudi dari nafsu liarnya. Ia sadar sepenuhnya bahwa mencuri langsung dari hewan incaran utama Juragan Broto sama saja dengan menggali kuburannya sendiri secara sadar. Kepala desa itu memiliki kekuasaan mutlak, preman yang jauh lebih banyak, dan koneksi polisi yang kuat yang bisa menghancurkannya dalam semalam. Jika ia membawa informasi emas tak ternilai ini langsung ke bawah kaki sang juragan, ia tidak hanya akan mendapat imbalan ganda secara aman, tetapi juga bisa menikmati tontonan psikologis yang paling memuaskan. Melihat Nenek Asi diseret di atas lumpur, diinjak-injak martabatnya, dan diusir paksa dengan cara yang paling brutal. Membayangkan tangis putus asa wanita tua itu membuat seringai di bibir Tarjo semakin melebar mengerikan. Mundur perlahan dengan gerakan kaki tanpa suara, Tarjo menarik wajahnya menjauh dari dinding bambu. Ia berbalik dan menatap kedua anak buahnya dengan seringai iblis yang kemenangan. Kita kembali ke balai desa sekarang juga, desis Tarjo sambil tertawa tertahan. Matanya berkilat-kilat diselimuti kabut keserakahan. Juragan Broto harus melihat sendiri harta karun terbesar yang disembunyikan gembel tua di gubuk rongsokan ini. Bersiaplah mandi uang hari ini, bedebah-bedebah beruntung. Tarjo dan anak buahnya bergegas menuruni lereng dengan langkah panjang yang menggebu-gebu, mengabaikan duri-duri yang merobek dan lumpur yang mengotori celana mereka, tidak sabar untuk menjilat debu di sepatu sang majikan demi secercah kekayaan. Ia sama sekali buta terhadap lampu indikator hijau yang terus berkedip tanpa suara dari kalung tersebut. Sebuah hitung mundur dari mesin waktu kematian yang berjalan diam-diam menuju kiamat bagi siapapun yang berani menyentuh hewan itu, terlebih lagi bagi siapapun yang berani merendahkan Nenek Asi. Sementara di dalam gubuk, kelopak mata keriput Nenek Asi perlahan terbuka seiring gema tawa Tarjo yang menghilang di telan angin. Udara dingin seketika terasa jauh lebih menusuk dari sebelumnya. Perasaannya mendadak menjadi sangat gelisah. Sebuah firasat gelap pekat menyusup paksa ke dalam rongga dadanya, membuat jantungnya berdesir perih. Ia menatap ke arah pintu bambunya yang rapuh dengan pandangan nanar, meneteskan sebulir air mata, seolah jiwa rentanya bisa merasakan dengan jelas bahwa badai alam semalam barulah sekadar pembukaan kecil dari badai kekejaman manusia yang akan segera menghantam dan menghancurkan sisa hidupnya hingga berkeping-keping. Matahari pagi baru saja memanjat pucuk-pucuk pohon pinus ketika kedamaian semu di gubuk reot Nenek Asi dihancurkan dengan brutal. Sebuah tendangan yang sangat keras menghantam pintu bambu rapuh yang selama ini menjadi satu-satunya pelindung wanita renta itu dari kejamnya dunia luar. Bunyi derit kayu patah memekakan telinga, disusul oleh serpihan anyaman bambu yang terlempar kasar ke lantai tanah basah. Nenek Asi, yang baru saja memejamkan mata sejenak karena kelelahan luar biasa yang menggerogoti tulang-tulangnya, langsung terkesiap kaget. Ia memeluk leher rusa di sampingnya dengan insting keibuan yang murni. Tubuh kurusnya bergetar hebat saat udara pegunungan yang dingin kembali merangsek masuk, membawa serta aroma parfum murahan yang disemprotkan berlebihan hingga menusuk hidung keriputnya. Dari balik debu yang mengepul di ambang pintu, sosok besar dengan perut buncit yang dibalut kemeja batik sutra mahal melangkah masuk dengan angkuh. Ia adalah Juragan Broto, lintah darat sekaligus kepala desa yang kekuasaannya mencengkeram leher setiap warga miskin di lereng Gunung Anjasmoro. Wajahnya yang berminyak memantulkan cahaya pagi, dihiasi seringai congkak yang memperlihatkan gigi-giginya yang menghitam karena tembakau. Setiap kali ia menggerakkan tangannya, terdengar bunyi gemerincing mencolok dari deretan cincin batu akik raksasa berlapis emas murni yang melingkar sesak di jari-jarinya yang gemuk layaknya sosis. Tepat di belakang pria tamak itu, berdirilah Nyonya Rika, sang istri yang tak kalah pongahnya. Tubuhnya dibalut gaun merah menyala yang sama sekali tidak pantas dikenakan untuk mendaki jalur hutan berlumpur. Hampir seluruh pergelangan tangan dan lehernya tertutup perhiasan emas tebal yang menyilaukan mata,
Sebuah pameran kekayaan yang terasa sangat vulgar dan menistakan di tengah gubuk reot yang nyaris runtuh ini. Wanita itu menutupi hidungnya dengan sapu tangan sutra berenda. Wajahnya berkerut jijik seolah ia baru saja melangkah ke dalam selokan bangkai yang paling busuk. Hidung mancung hasil operasi plastik itu mendengus kasar, menatap nenek Asih yang duduk gemetar di sudut dipan dengan pandangan setajam belati yang siap mencabik-cabik harga diri manusia. Dengan tatapan yang luar biasa merendahkan, seakan menatap seonggok kotoran, Nyonya Rika melontarkan makian bernada melengking yang menyayat telinga. Gubuk tuamu ini cuma pantas jadi kandang babi. Perempuan tua bau tanah. Kau dan hewan kudisanmu itu sama-sama sampah peradaban yang harusnya mati membusuk jadi pupuk di hutan ini agar tidak merusak udara elit dan pemandangan mataku. Semburnya tajam, lantas meludah ke lantai tanah, tepat beberapa inci di depan telapak kaki keriput nenek Asih. Ludah itu bercampur dengan genangan lumpur. Sebuah simbol penghinaan mutlak dari penguasa tiran kepada kaum yang sama sekali tak berdaya. Nenek Asih menelan ludahnya yang terasa sepahit empedu. Hatinya teriris sangat pedih. Namun wajah rentanya tetap memancarkan kesabaran tingkat dewa. Ia sama sekali tidak membalas caci maki itu. Matanya yang teduh, meski kini digenangi air mata yang siap tumpah, menatap lantai tanah dengan pasrah. Tangan kasarnya yang dipenuhi kapalan keras dan luka goresan akibat memaksa buka jebakan besi semalam, perlahan membelai kepala rusa berbulu keemasan yang kini mulai meronta pelan karena ketakutan. Hewan itu seolah bisa merasakan aura kejahatan pekat yang dibawa oleh sepasang suami istri di hadapannya. Juragan Broto melangkah maju, sepatu kulit buaya mahalnya menginjak robekan kain sarung kotor peninggalan almarhum suami nenek Asih tanpa ampun. Ia menunduk. Matanya yang diselimuti kabut keserakahan langsung tertuju pada rusa yang terbaring lemah. Awalnya, ia hanya melihat hewan itu sebagai komoditas, daging pesugihan yang akan menaikkan derajat gaibnya. Namun, saat tatapannya jatuh pada kilauan logam titanium putih di leher hewan itu, napas Broto seketika tertahan. Pantulan cahaya elegan dari kalung itu membius akal sehatnya, membangkitkan monster ketamakan yang tertidur di dalam perut buncitnya. Sama seperti Tarjo sang preman bayaran, Broto pun langsung menyimpulkan dengan otaknya yang serakah bahwa benda itu adalah bongkahan platina murni yang tak ternilai harganya. Lihatlah ini, Rika, desis Broto dengan suara serak yang dipenuhi ekstasi duniawi, menunjuk ke arah kalung tersebut sambil tertawa terbahak-bahak hingga perutnya berguncang hebat. Gembel tua bangka ini ternyata menyembunyikan harta karun dari kita. Tarjo tidak berbohong. Rusa malang ini membawa rezeki nomplok yang luar biasa besar untuk keluarga kita. Broto menendang dingklik kayu di dekatnya hingga hancur berkeping-keping, lalu menatap nenek Asih dengan seringai iblis yang mematikan. Ia mendiktekan titahnya tanpa memberikan sedikit pun ruang untuk bantahan, mengklaim bahwa segala sesuatu yang bernapas dan bernilai di dalam batas desanya adalah miliknya secara mutlak. Ia menganggap rusa berserta kalungnya itu sebagai bayaran pajak yang sangat pantas karena nenek Asih telah berani menumpang hidup layaknya hama di tanah desa selama 5 tahun terakhir. Mendengar hewan malang itu akan direnggut paksa dari pelindungannya, nenek Asih tak bisa lagi diam. Wanita tua itu menjatuhkan dirinya dari dipan, bersimpuh di atas tanah basah, tepat di ujung sepatu kulit Broto. Ia memohon dengan suara bergetar yang menyayat hati, sebuah rintihan yang seharusnya mampu meluluhkan bongkahan batu paling keras sekalipun. Ia memohon belas kasihan bukan untuk nyawanya sendiri, melainkan murni untuk makhluk tak berdosa itu. Silakan ambil nyawa hamba, Juragan, cabut nyawa tua yang sudah tak berguna ini, tapi tolong, demi Gusti Allah yang Maha Pengasih, biarkan hewan malang ini sembuh dulu. Dia sedang meregang nyawa, kakinya hancur, dia tidak akan sanggup bertahan jika diseret keluar sekarang, rintih nenek Asih. Air matanya menderas membasahi pipinya yang legam dan keriput. Kedua tangannya yang bergetar hebat berusaha menyentuh ujung celana Broto sebagai bentuk permohonan yang paling rendah. Namun, Broto menarik kakinya dengan sangat kasar seolah ia baru saja disentuh oleh penderita penyakit kusta yang menular. Ia menendang bahu nenek Asih dengan keras menggunakan ujung sepatunya. Meskipun tendangan itu tidak ditujukan untuk membunuh, momentumnya cukup untuk membuat wanita renta itu tersungkur ke belakang. Punggung rapuhnya menghantam dinding bambu hingga berderak memilukan. Singkirkan tangan kotor bau terasimu dariku. Penderitaanmu atau nyawa hewan kudisan ini sama sekali bukan urusanku. Bentak Broto dengan amarah yang meledak, urat-urat tebal kehitaman di lehernya bermunculan. Ia memberi isyarat tangan ke arah luar pintu, memanggil para preman bayarannya yang sedari tadi menunggu layaknya kawanan anjing kelaparan. Tarjo!
Serat gembel ini menyingkir ke lumpur. Ikat rusa itu dan bawa ke balai desa sekarang juga, beserta kalungnya. Jika hewan itu mati di jalan, salahkan nenek sihir ini. Nenek Asi terkapar tak berdaya. Pandangannya mulai mengabur oleh air mata dan nyeri yang berdenyut hebat di tulang belakangnya. Di tengah kekacauan dan jeritan keputusasaan yang akan segera terjadi, tak ada satupun dari orang-orang serakah itu yang menyadari bahwa kota kecil di kalung titanium sang rusa kini berkedip dengan ritme hijau yang sangat liar dan cepat. Sinyal bahaya tingkat tinggi telah aktif merespons lonjakan stres ekstrim sang hewan. Ribuan kilometer jauhnya di sebuah ruang kendali rahasia, mesin keadilan absolut baru saja menyala penuh, bersiap untuk menghantam dan menghancurkan seluruh kecongkakan Broto tanpa menyisakan debu sedikitpun. Nyeri yang luar biasa merobek tulang belakang nenek Asi ketika punggung bungkuknya menghantam anyaman bambu yang lapuk. Pandangannya berputar sejenak, dikaburkan oleh titik-titik hitam dan genangan air mata yang tak sanggup lagi ia bendung. Udara dingin pegunungan mendadak terasa seperti ribuan jarum kasat mata yang menusuk-nusuk paru-parunya. Namun, di tengah penderitaan fisik yang nyaris merenggut kesadarannya itu, telinga keriput nenek Asi menangkap sebuah suara yang jauh lebih menyayat hati daripada rasa sakit di tubuhnya, lenguhan panik sang rusa. Hewan berbulu keemasan itu meronta hebat di atas dipan, berusaha bangkit dengan kaki yang masih hancur berbalut robekan kain sarung kusam, seolah insting murninya menyadari bahwa malaikat pelindungnya tengah disakiti oleh sekelompok iblis berwujud manusia. Mendapat perintah langsung dari sang majikan, Tarjo menyeringai lebar Baal Gojo kelaparan yang telah mencium bau darah. Preman berwajah bopeng itu melangkah maju membelah ruangan sempit tersebut. Sepatunya yang berlumur lumpur sengaja menginjak dan mengotori tikar pandan tipis satu-satunya tempat nenek Asi biasa bersujud. Di belakangnya, dua anak buahnya menyusul dengan tawa tertahan, mengeluarkan seutas tambang rami kasar yang kotor dari balik jaket lusuh mereka. Mata bengis Tarjo sama sekali tidak menatap rusa itu sebagai makhluk hidup yang bernapas, melainkan sebagai gundukan uang tunai dan tiket menuju kekayaan instan. Ia mengulurkan tangan kasarnya yang berbulu lebat, berniat mencekik leher sang rusa dan menyeretnya turun dari dipan bambu tanpa memedulikan pendarahan yang bisa saja kembali terbuka. Tetapi, sebelum jari-jari kotor Tarjo menyentuh bulu keemasan hewan tersebut, sebuah bayangan kurus melesat menerjang dari arah bawah. Mengabaikan sisa-sisa tenaga di tubuh rentanya yang nyaris habis, nenek Asi merangkak membelah lantai tanah basah dengan kecepatan yang lahir dari keputusasaan absolut. Wanita tua itu melemparkan seluruh bobot tubuhnya ke atas dipan, mendekap erat leher dan dada sang rusa dengan kedua lengannya yang sekurus ranting kering. Ia menyembunyikan kalung titanium itu di bawah ketiaknya, lalu memalingkan wajah keriputnya yang dibanjiri air mata ke arah Tarjo, menantang preman berotot itu dengan tatapan sekeras batu karang. Ia tidak akan membiarkan tangan-tangan serakah ini menyentuh titipan Tuhan yang berharga, bahkan jika ia harus menukarnya dengan napas terakhir yang berhembus dari paru-parunya. Terkejut oleh perlawanan nekat dari wanita yang usianya sudah menginjak senja itu, Tarjo mendecak marah, meludahkan sisa tembakau ke lantai sebelum membentak kasar, menyuruh wanita gila itu melepaskan pelukannya atau ia akan mematahkan lengannya saat itu juga. Namun nenek Asi membisu, matanya terpejam erat merapalkan doa, sementara cengkeraman tangannya pada leher rusa itu tak mengendur barang 1 milimeter pun. Murka karena merasa dilecehkan oleh seorang gelandangan di depan majikannya, Tarjo mencengkeram kasar bahu kebaya nenek Asi yang sudah penuh tambalan. Ia menarik kain usang itu sekuat tenaga, berusaha mengupas pertahanan sang nenek, membuat suara robekan kain yang memilukan kembali terdengar memenuhi gubuk sempit tersebut. Tepat pada detik ketika keputusasaan mencapai titik nadir absolut dan udara di dalam gubuk terasa kehabisan oksigen, daun pintu bambu yang tersisa di ambang gubuk hancur berkeping-keping. Sesosok tubuh tegap menerjang masuk menembus kepungan kabut pagi, membawa serta badai amarah yang meledak tak terkendali. Bayu, pemuda yatim piatu berseragam jagawana pudar itu, berdiri di ambang pintu dengan dada naik turun brutal bak banteng terluka. Matanya yang biasanya memancarkan kejujuran dan keteduhan kini menyala merah membara, menyapu pemandangan laknat di depannya, juragan Broto yang congkak, Nyonya Rika yang menutup hidung dengan jijik, dan Tarjo yang sedang merobek baju seorang wanita tua berhati malaikat demi merebut seekor hewan sekarat. Tanpa membuang waktu 1 detik pun untuk berpikir, Bayu menerjang maju dengan kecepatan penuh. Ia menabrakkan bahu kekarnya tepat ke dada Tarjo, membuat preman bertubuh besar itu terlempar ke belakang hingga menabrak tiang penyangga gubuk dengan bunyi benturan keras. Mengabaikan dua anak buah Tarjo yang langsung merogoh parang di pinggang mereka, Bayu membalikkan badan, merentangkan kedua lengannya lebar-lebar untuk memblokir akses mereka,
menjadikan dada bidangnya sendiri sebagai perisai hidup bagi nenek Asih dan rusa yang menggigil di belakangnya. Dengan napas yang memburu liar dan urat-urat leher yang menegang kaku, Bayu berteriak lantang dengan suara yang menggetarkan dinding bambu, memerintahkan mereka semua untuk menyingkirkan tangan kotor mereka dari wanita tua ini, atau ia sendiri yang akan memastikan mereka semua membusuk di penjara atas tuduhan penganiayaan dan perburuan liar. Keheningan seketika menyergap gubuk tersebut, hanya disela oleh gemuruh napas Bayu dan isak tangis tertahan nenek Asih. Juragan Broto, yang awalnya terkejut dengan kedatangan tak terduga itu, perlahan mengukir sebuah senyum sinis yang teramat kejam di wajah berminyaknya. Terdengar bunyi gemerincing dari cincin-cincin emas raksasanya saat lintah darat itu bertepuk tangan pelan. Langkah sepatunya yang mahal kembali mendekat dengan ritme intimidasi yang dirancang untuk menghancurkan mental. Ia menatap seragam jagawana Bayu yang pudar dan kebesaran dari ujung kepala hingga ujung kaki, seolah sedang menilai seonggok sampah yang berani bersuara di hadapan raja. Meludah dengan penuh penghinaan, Broto merendahkan suaranya menjadi desisan berbisa yang menembus langsung ke relung jiwa, mempertanyakan keberanian dangkal macam apa yang merasuki otak udang pemuda miskin tak tahu diuntung itu hingga berani melawan penguasa desa. Ia mengingatkan Bayu dengan nada yang syarat akan ancaman mutlak, bahwa seragam kebanggaan yang melekat di tubuh pemuda itu, gaji bulanan yang hanya cukup untuk membeli beras murah, bahkan atap pos jaga tempatnya bernaung, semuanya berada di bawah kendali penuh tanda tangannya selaku kepala desa. Jika pemuda ingusan itu tidak menyingkir dari jalannya detik itu juga, Broto bersumpah akan mencabut pekerjaannya, menyeretnya ke jalanan sebagai gelandangan yang lebih hina dari anjing liar, dan memastikan tidak ada satupun warga desa yang berani memberinya setetes air minum hingga ia mati kelaparan. Mendengar ancaman pemusnahan mata pencaharian dan masa depan yang dilontarkan tanpa belas kasihan itu, jantung Bayu seolah berhenti berdetak sesaat. Keringat dingin seketika merembes membasahi punggungnya. Ia hanyalah seorang yatim piatu miskin. Pekerjaannya sebagai penjaga hutan adalah satu-satunya kehormatan dan penyambung hidup yang ia miliki di dunia ini. Menentang Broto sama artinya dengan bunuh diri sosial. Di belakangnya, nenek Asih yang menyadari besarnya pengorbanan yang sedang dipertaruhkan oleh pemuda itu, perlahan menarik ujung seragam hijau Bayu dengan tangan gemetar. Melalui isak tangis yang menyesakkan dada, wanita renta itu memohon dengan suara serak agar Bayu mundur, menyelamatkan dirinya sendiri, dan membiarkan takdir kejam ini menelan wanita tua yang memang sudah tak punya harapan lagi. Nenek Asih tidak sudi melihat satu-satunya manusia yang peduli padanya di dunia ini harus hancur karena membela raga rentanya. Namun, alih-alih beranjak mundur, Bayu justru menegakkan punggungnya semakin kokoh. Ia menelan bongkahan ketakutan di tenggorokannya dan menatap langsung ke dalam manik mata Broto yang dipenuhi kesombongan tanpa dasar itu. Dengan suara bergetar yang lahir bukan dari rasa takut, melainkan dari keberanian absolut yang melampaui logika duniawi, Bayu menegaskan bahwa ia lebih memilih mati kelaparan memakan tanah hutan daripada harus menukar hati nuraninya demi mengemis pada iblis serakah yang tega menginjak-injak orang tua tak berdaya. Pernyataan itu meluncur tanpa ragu, merobek kesombongan Broto dan memicu amarah sang penguasa hingga ke titik didih tertinggi, mengundang malapetaka fisik yang akan segera menghancurkan gubuk reot itu menjadi neraka di bumi, sementara di bawah ketiak nenek Asih, indikator hijau dari kalung titanium sang rusa kini berkedip liar tanpa jeda, mengirimkan sinyal bahaya tertinggi yang memicu pengerahan pasukan mematikan dari langit tanpa ampun. Keberanian absolut yang terpancar dari manik mata Bayu sama sekali tidak menyurutkan keangkuhan Juragan Broto, melainkan justru menyiramkan bensin ke dalam kobaran api kesombongannya yang beracun. Urat-urat tebal di dahi lintah darat itu menonjol keluar. Wajah berminyaknya memerah pada menahan murka yang tak tertandingi akibat perlawanan tak terduga dari seorang pemuda miskin berseragam pudar. Tanpa membuang waktu sedetik pun untuk merenungkan hati nuraninya yang telah mati, Broto mengangkat tangan kanannya yang dihiasi deretan cincin emas raksasa, memberikan isyarat pembantaian kepada Tarjo dan para preman bayarannya. Dengan suara serak yang membelah keheningan pagi, sang juragan memerintahkan anjing-anjing peliharaannya itu untuk menghancurkan tulang belulang sang jagawana muda, bersumpah untuk memberinya pelajaran menyakitkan tentang harga sebuah kesombongan di hadapan penguasa mutlak lereng gunung tersebut. Mendapat lampu hijau dari majikannya, Tarjo menyeringai lebar, memamerkan gigi-giginya yang menguning busuk bak predator kelaparan yang menemukan mangsa empuk. Preman berwajah bopeng itu langsung mengayunkan kepalan tangannya yang sekeras batu bata tepat ke arah pelipis Bayu. Meskipun sempat menangkis serangan pertama dengan sisa tenaga yang ia miliki, Bayu yang kelelahan setelah berjaga semalaman di tengah badai akhirnya kalah jumlah. Dua anak buah Tarjo menerjang dari sisi kiri dan kanan,
menghantamkan balok kayu sisa runtuhan pintu tepat ke punggung dan lipatan lutut pemuda malang itu. Bayu mengerang tertahan. Tubuh tegapnya limbung dan ambruk ke lantai tanah basah. Namun, belum sempat ia menarik napas, hujan tendangan bersepatu bot Lars Karet langsung menghujani ulu hati, wajah, dan tulang rusuknya tanpa ampun, menciptakan suara dentuman daging yang memekakan telinga, menenggelamkan gubuk sempit itu dalam kekejaman tanpa batas. Melihat satu-satunya malaikat pelindungnya dihajar hingga memuntahkan darah segar ke atas lantai, pertahanan jiwa Nenek Asih akhirnya hancur berkeping-keping. Wanita renta itu menjerit histeris. Suaranya parau dan melengking menembus kabut pagi, memohon dengan sisa napasnya agar penyiksaan laknat itu segera dihentikan. Mengabaikan keselamatannya sendiri, Nenek Asih melepaskan pelukannya dari leher rusa keemasan itu. Ia merangkak terseok-seok menembus hujan tendangan para preman, melemparkan tubuh rentanya ke atas raga Bayu yang sudah setengah sadar, berusaha menutupi pemuda tulus itu dengan tubuh kurusnya. Sambil menangis sejadi-jadinya hingga air mata keputusasaan membasahi pipinya yang legam, ia berseru memanggil kebesaran Tuhan, memohon agar nyawanya saja yang dicabut detik itu juga asalkan pemuda tulus itu dibiarkan hidup. Namun, rintihan pilu sang nenek sama sekali tidak menyentuh nurani bejat orang-orang serakah di sekelilingnya. Dengan tawa merendahkan yang menggema layaknya iblis dari dasar neraka, Nyonya Rika yang sedari tadi menutup hidungnya karena jijik, melangkah maju menghindari genangan darah di lantai. Istri penguasa desa itu menunjuk wajah keriput Nenek Asih dengan kuku-kukunya yang dicat merah darah, melontarkan hinaan tajam yang menyayat kalbu. Nyonya Rika berteriak nyaring, menyatakan bahwa wanita tua itu tidak berhak menyebut nama Tuhan di depan mereka, karena kemiskinan dan penderitaan yang ia alami adalah murni kutukan atas hidupnya yang hina bak parasit. Tanpa belas kasihan, ia menoleh dan memerintahkan Tarjo untuk segera menyingkirkan gundukan daging tua itu dari pandangannya, karena bau kemelaratannya yang busuk membuat perut elitnya mual berkepanjangan. Mendengar titah sadis tersebut, Tarjo menarik kerah kebaya lusuh Nenek Asih dengan sangat kasar, menyeret wanita yang usianya sudah menginjak senja itu layaknya menyeret sekarung sampah. Nenek Asih meronta lemah. Tangannya yang penuh kapalan berusaha menggapai-gapai ke arah Bayu dan sang rusa, namun tenaganya tak sebanding dengan tenaga monster berdarah dingin yang mencengkeramnya. Ia diseret paksa keluar dari gubuk, menembus kubangan lumpur pekat di halaman luar, sebelum akhirnya dihempaskan dengan brutal ke tanah basah. Punggung rentanya menghantam bebatuan berlumut, membuat pandangannya berputar hebat dan napasnya seakan terputus dari kerongkongan. Nenek Asih terkapar tak berdaya. Sekujur tubuh rapuhnya dilumuri lumpur kotor, menatap langit mendung dengan pandangan nanar, merasakan seakan kiamat sungguh-sungguh telah menjemput sisa usianya hari ini. Kepuasan sadis terpancar begitu terang di wajah berminyak Broto saat melihat musuh-musuhnya kini tergeletak tak berdaya di bawah telapak kakinya. Namun, ego lintah darat itu rupanya belum sepenuhnya terpuaskan. Untuk memastikan ketakutan mutlak tertanam selamanya dan tidak ada lagi warga desa yang berani menentangnya, Broto melontarkan hukuman terakhirnya yang paling keji. Sambil membetulkan letak kemeja sutranya dengan gerakan congkak, ia memerintahkan anak buahnya untuk mengambil jeriken minyak tanah dari luar, menyiramkannya ke seluruh penjuru dinding anyaman bambu gubuk reo tersebut, dan membakarnya hingga rata dengan tanah. Broto berteriak lantang, suaranya dipenuhi arogansi absolut, menegaskan bahwa mulai hari itu tidak akan ada lagi tempat bernaung bagi kotoran peradaban di desanya, dan siapapun yang berani mengusik kepentingannya akan berakhir menjadi abu hitam. Hanya dalam hitungan belasan detik, percikan api dari korek gas Tarjo menyulut genangan minyak tanah yang meresap di lantai tanah dan dinding bambu. Lidah api berwarna jingga kemerahan langsung melompat ganas, melahap material kering dan atap rumbia gubuk Nenek Asih dengan rakus sebagai monster buas. Asap hitam pekat seketika membumbung tinggi ke angkasa, merobek kabut pagi, membawa hawa panas yang menyengat kulit hingga ke tulang. Di tengah derak api yang memekakan telinga, menghanguskan satu-satunya tempat berlindung dan kenangan terakhir bersama almarhum suaminya, Nenek Asih hanya bisa terisak tanpa suara. Hatinya telah mati rasa, dihancurkan oleh penderitaan yang bertubi-tubi. Ia dipaksa menyaksikan neraka dunia, diinjak-injak harga diri dan martabatnya, hingga ke titik nadir paling gelap yang tak menyisakan setitik pun asa. Di saat yang bersamaan, dua preman bayaran Broto menyeret keluar rusa berbulu keemasan itu dengan beringas. Leher sang hewan telah dijerat kuat dengan tambang rami yang tebal, menjepit parah kulitnya yang kotor. Rusa itu meronta panik, kakinya yang hancur karena jebakan besi kembali memuntahkan darah segar yang menetes deras, membasahi lumpur dan menciptakan jejak merah yang menyayat hati. Hewan malang itu melenguh keras di tengah kobaran api,
menoleh ke arah Nenek Asih yang tergeletak sekarat di atas lumpur dengan tatapan memohon, seolah meminta pertolongan pada malaikat pelindungnya yang kini tak mampu lagi mengangkat bahunya. Nenek Asih mengulurkan tangannya yang gemetar parah ke arah hewan tersebut. Bibirnya bergetar tanpa sanggup mengeluarkan satu patah kata pun selain isak tangis tertahan. Juragan Broto tertawa menggelegar dipenuhi ekstasi kemenangan, membalikan badannya yang tambun, melangkah angkuh menjauhi halaman neraka itu sembari memberikan komando untuk segera menyeret hewan pesugihan bernilai jutaan rupiah itu ke balai desa. Di balik keputusasaan absolut yang menenggelamkan lereng gunung itu, di tengah kepulan asap hitam pekat dan genangan air mata penderitaan, tak ada satupun dari mereka yang menyadari sebuah keajaiban mematikan yang sedang bekerja. Kota kecil di kalung titanium sang rusa yang tertutup lumpur pekat itu tidak lagi sekadar berkedip. Indikatornya kini menyala merah terang benderang dan stabil. Sebuah sinyal kritis terakhir, panggilan darurat prioritas utama, telah terkunci sempurna ke orbit satelit. Jauh di atas lapisan awan hitam yang memayungi tangis Nenek Asih, baling-baling baja perlahan mulai membelah udara, membawa armada pembalasan dendam paling brutal yang siap meratakan kecongkakan iblis-iblis desa itu menuju kehancuran total. Derak kayu yang terbakar dari gubuk reot Nenek Asih terdengar seperti rintihan tulang belulang yang dipatahkan secara massal. Lidah api berwarna jingga kemerahan menari-nari liar di udara pagi, memuntahkan asap hitam pekat yang mencekik paru-paru dan menutupi langit lereng gunung Anjas Moro yang muram. Hawa panas yang menyengat kulit dari arah kobaran api berbenturan secara brutal dengan udara beku dan kubangan lumpur es tempat tubuh ringkih Nenek Asih terkapar. Wanita renta itu terbaring miring, wajah legamnya tenggelam separuh di dalam genangan air kotor yang bercampur dengan abu vulkanik dan sisa-sisa kenangan hidupnya yang kini hangus menjadi arang. Setiap tarikan napasnya terasa seperti menelan pecahan kaca, mengiris kerongkongannya yang kering dan memicu batu kering yang menyayat hati. Namun, rasa sakit fisik itu sama sekali tidak ada artinya dibandingkan dengan lubang menganga di dadanya saat telinga keriputnya kembali menangkap lenguhan panjang nan memilukan dari arah jalan setapak. Rusa berbulu keemasan itu diseret tanpa belas kasihan. Tambang rami kasar yang melilit lehernya telah mengelupas kulit hewan malang itu, menyisakan luka merah menyala yang terus mengucurkan darah segar. Hewan itu meronta dengan sisa-sisa tenaga, kakinya yang hancur akibat jebakan besi terseret di atas bebatuan tajam, meninggalkan jejak penderitaan yang membasahi bumi. Nenek Asih menolak menyerah pada takdir yang begitu kejam ini. Mengabaikan tulang belakangnya yang serasa remuk dan penglihatannya yang mulai diselimuti kabut gelap, ia memaksa jemarinya yang gemetar parah untuk menancap ke dalam lumpur pekat. Dengan gerakan merayap bak cacing tanah yang sekarat, wanita yang usianya telah melewati 7 dekade itu menyeret tubuhnya sendiri, inci demi inci, menembus ranting-ranting berduri yang merobek kebaya lusuhnya dan menggores kulit keriputnya hingga berdarah. Di depan sana, Juragan Broto melangkah dengan ritme kemenangan yang begitu menjijikan, mengayun-ayunkan tongkat kayunya sembari bersiul sumbang, sama sekali tidak memedulikan penderitaan makhluk hidup di sekelilingnya. Nyonya Rika berjalan di sampingnya, mengibaskan sapu tangan sutra berenda untuk mengusir bau asap dan anyir darah yang menurutnya merusak indera penciuman elitnya. Sementara itu, Tarjo dan para preman bayarannya tertawa. Terbahak-bahak, saling melempar lelucon kotor tentang betapa merdunya suara rintihan Nenek Asih, seolah tangis penderitaan wanita tua itu adalah simfoni paling menghibur yang pernah mereka dengar. Kelompok manusia berhati iblis itu terus berjalan membawa sang rusa, tak menyadari bahwa di belakang mereka, sebuah perjuangan yang melampaui batas logika manusia sedang terjadi demi setitik belas kasih. Menghimpun seluruh tenaga terakhir yang tersisa di otot-ototnya yang telah layu, Nenek Asih menerjang maju dalam satu sentakan putus asa. Tangan kasarnya yang berlumuran lumpur hitam, darah, dan abu pembakaran, berhasil menggapai ujung sepatu kulit buaya mengkilap milik Juragan Broto. Cengkeraman lemah itu menghentikan langkah sang penguasa desa. Broto menunduk. Alisnya yang tebal bertaut jijik melihat tangan berkapalan itu mengotori barang mewahnya. Nenek Asih mendongakkan wajahnya yang dipenuhi air mata dan kotoran, menatap lintah darat itu dengan sepasang mata teduh yang kini menyiratkan keputusasaan paling dalam. Dengan suara yang nyaris tak terdengar, tenggelam oleh gemuruh api dan detak jantungnya sendiri yang melemah, ia memohon untuk yang terakhir kalinya. Nenek Asih mengemis, menawarkan nyawanya sendiri untuk disembelih hari itu juga, memohon agar daging rentanya saja yang dijadikan tumbal pesugihan asalkan sang rusa dilepaskan dan bayu yang kritis segera diobati. Mendengar permohonan yang begitu menyayat hati itu, Juragan Broto bukannya tersentuh, melainkan justru merasakan amarah yang luar biasa karena merasa sepatu mahalnya telah dinodai oleh sentuhan seorang gembel yang lebih rendah dari kasta hewan peliharaannya.
Menyeringai kejam bak malaikat maut, Broto menarik napas panjang, lalu dengan gerakan memutar yang disengaja, ia menarik kakinya ke belakang dan mengayunkan ujung sepatu kulit keras itu tepat ke arah dada Nenek Asih. Tendangan brutal itu menghantam ulu hati wanita tua tersebut dengan bunyi gedebuk daging yang mengerikan, sebuah benturan fatal yang seolah menghentikan putaran waktu di lereng gunung itu. Tubuh ringkih Nenek Asih terlempar ke belakang, berguling di atas kubangan lumpur, sebelum akhirnya terhenti dengan posisi terlentang menatap langit yang kelabu. Rasa sakit yang tak terlukiskan dengan kata-kata meledak di dalam rongga dada Nenek Asih, membuat matanya terbelalak lebar. Mulut keriputnya terbuka, berusaha meraup oksigen, namun yang keluar justru gumpalan darah segar berwarna merah pekat. Ia memuntahkan darah itu ke atas dadanya sendiri, menodai kebaya usangnya yang telah koyak. Melalui pandangannya yang kini mulai meredup dan berbayang, ia mendengar Broto meludah tepat di samping wajahnya. Suara serak dan congkak pria itu menggema, menegaskan dengan sangat arogan bahwa harga diri dan nyawa wanita tua itu bahkan tidak cukup berharga untuk menukar seutas tali tambang pengikat rusa tersebut. Broto bersumpah akan memastikan nama Nenek Asih dihapus dari sejarah desa, meninggalkannya membusuk menjadi santapan burung gagak, sementara ia akan berpesta pora menikmati darah hewan pesugihan itu malam ini juga. Tawa pongah Broto dan rombongannya perlahan memudar, tertelan oleh kabut pagi yang semakin tebal, meninggalkan Nenek Asih yang kini berada di ambang batas kesadaran. Wanita tua itu memiringkan kepalanya dengan susah payah, matanya yang sayu mencari-cari sosok rusa keemasannya. Ia hanya sempat melihat siluet hewan malang itu meronta untuk terakhir kalinya sebelum menghilang di balik tikungan jalan setapak. Lenguhan rusa itu terdengar semakin samar, seolah meratapi perpisahan abadi dengan malaikat pelindungnya. Hati Nenek Asih hancur sehancur-hancurnya. Remuk redam menjadi debu yang tak lagi memiliki bentuk. Segala bentuk keyakinannya akan kebaikan dunia seolah ikut terbakar bersama gubuknya. Dengan napas yang tersengal-sengal dan dada yang bergemuruh memompa sisa kehidupan, Nenek Asih memutar bola matanya ke arah sisi lain halaman. Beberapa meter dari tempatnya terkapar, tubuh tegap Bayu tergeletak kaku tak bergerak. Seragam jagawana pemuda itu telah robek dan berlumur darah kental yang mengalir dari pelipis dan hidungnya, membentuk genangan merah di atas tanah basah. Nenek Asih ingin menjerit memanggil nama pemuda berhati emas itu, namun pita suaranya telah lumpuh total. Air mata panas terus mengalir tiada henti dari sudut matanya, membelah debu dan lumpur di pipinya. Inilah titik nadir yang sesungguhnya. Titik di mana sebuah jiwa yang murni telah dikalahkan secara mutlak oleh keserakahan iblis duniawi. Kegelapan perlahan merayap naik, menyelimuti pandangan Nenek Asih. Dalam hitungan detik menjelang ketidaksadarannya, ketika detak jantungnya semakin lambat menanti ajal, ia tidak tahu bahwa titik merah di leher rusa itu telah menembus stratosfer, memanggil turunnya amarah Tuhan berwujud baja dan baling-baling yang akan mengubah sejarah desa itu untuk selamanya. Langit senja di atas lereng gunung Anjasmoro perlahan berubah warna menjadi merah darah, seolah alam semesta turut merekam jejak kekejaman yang baru saja terjadi di atas kubangan lumpur pagi tadi. Berbanding terbalik secara ekstrim dengan puing-puing gubuk Nenek Asih yang kini hanya menyisakan abu hitam pembawa duka, kediaman Juragan Broto di pusat desa berdiri angkuh menjulang bagaikan istana Raja Lalim. Tembok betonnya yang setinggi 3 meter berlapis ket putih gading mengelilingi tanah seluas 1 hektare, mengurung kemewahan yang dibangun dari keringat, air mata, dan darah ratusan warga miskin yang terjerat hutang. Lantai marmer impor dari Italia memantulkan cahaya lampu kristal raksasa yang menggantung di teras, sementara aroma daging panggang dan rempah-rempah mahal menguar tebal di udara, menutupi bau kemiskinan yang menggerogoti desa tersebut. Di tengah halaman belakang yang luas dan dilapisi rumput sintetis nan hijau, sebuah panggung kekejaman telah disiapkan dengan begitu sempurna. Sebuah perapian besar menyala berkobar-kobar, menjilati panci tembaga raksasa yang airnya mulai mendidih bergejolak. Tidak jauh dari sana, rusa berbulu keemasan itu terikat tak berdaya pada sebuah tiang kayu jati berukir naga. Tubuh hewan malang itu gemetar hebat. Napasnya tersengal-sengal memburu menarik udara malam yang mulai mendingin. Luka di kakinya akibat jebakan besi telah membengkak parah, menyebarkan rasa sakit yang membuat pandangan mata bulatnya meredup pasrah. Di lehernya, kalung titanium yang terlumuri darah kering itu terus berkedip dengan ritme merah yang luar biasa cepat dan liar. Sinyal darurat itu menjerit dalam kebisuan, namun tak ada satupun manusia. Serakah di tempat itu yang mengerti bahwa kedipan kecil tersebut adalah hitung mundur menuju kiamat bagi kesombongan mereka. Pintu ganda berbahan kayu mahoni terbuka lebar, memuntahkan tawa menggelegar yang begitu sumbang dan menjijikan.
Juragan Broto melangkah keluar ke halaman belakang bak seorang kaisar yang baru saja menaklukkan dunia. Ia telah menanggalkan kemeja batiknya yang terkena lumpur, menggantinya dengan jubah sutra berwarna merah marun berlapis benang emas yang menyapu lantai pualam. Perut buncitnya berguncang saat ia tertawa, sementara tangan kanannya menggenggam erat sebuah belati panjang berukir perak yang baru saja diasah, hingga bilahnya berkilat tajam memantulkan cahaya api. Nyonya Rika berjalan melenggang di sisinya, mengenakan gaun malam bertahtakan payet berlian imitasi, memegang segelas anggur merah impor sambil mengunyah buah anggur dengan gaya yang dibuat-buat agar terlihat layaknya bangsawan Eropa. Di sudut halaman, Tarjo dan puluhan preman bayarannya duduk mengelilingi meja kayu panjang, menenggak tuak murahan dan tertawa beringas menunggu bagian mereka dari daging pesugihan sang penguasa. Sambil mengelus bilah belatinya yang dingin dengan ibu jari, hingga nyaris menggores kulitnya sendiri, Broto menatap rusa sekarat itu dengan pandangan yang diselimuti oleh kabut keserakahan paling pekat. Ia melangkah mendekati tiang eksekusi. Ujung sepatu kulit barunya berderit angkuh menginjak rumput sintetis. Ia menoleh ke arah kerumunan anjing peliharaannya, mengangkat tangannya yang dipenuhi cincin raksasa untuk meminta keheningan. Lihatlah hewan pembawa emas ini, wahai anjing-anjing setiaku. Malam ini, darah magisnya akan menyirami tanah kekuasaanku, dan kalung platina di lehernya akan menjadi mahkota baruku. Teriak Broto dengan suara menggelegar yang membelah keheningan malam, mengangkat belatinya tinggi-tinggi menantang langit gelap. Gembel tua bau tanah yang mencoba menghalangi kita pasti sudah kaku membusuk di lumpurnya sekarang. Itulah harga mutlak bagi siapa saja yang berani menentang kekuasaan Juragan Broto. Malam ini kita minum darah, dan esok kekayaan kita akan berlipat 100 kali ganda. Sorak-sorai riuh dan tepuk tangan beringas langsung meledak dari mulut Tarjo dan para preman, menggema memantul di dinding tinggi rumah mewah itu. Nyonya Rika mengangkat gelas anggurnya dengan senyum miring yang syarat akan kesombongan, menatap rusa itu dengan tatapan kosong tanpa belas kasihan sedikitpun. Broto menyeringai keji, melangkah semakin dekat hingga ia bisa merasakan hembusan napas ketakutan dari moncong sang rusa. Ia mencengkeram kasar tanduk kecil hewan itu, memaksa kepalanya mendongak ke atas untuk mengekspos lehernya yang lembut. Bilah belati perak itu perlahan ditempelkan ke urat nadi sang hewan. Rusa itu melenguh tertahan, memejamkan matanya, seolah kembali mengingat sentuhan lembut tangan kasar nenek Asi yang kini telah terampas darinya. Namun, tepat pada detik ketika Broto bersiap mengayunkan belatinya untuk memutus urat nadi hewan tak berdosa itu, hukum fisika di sekitar kediaman mewah itu seolah mendadak lumpuh. Permukaan anggur merah di dalam gelas kristal Nyonya Rika tiba-tiba bergetar memunculkan riak kecil. Rerumputan sintetis di bawah kaki Broto bergetar halus, mengirimkan gelombang aneh yang merambat naik melalui sol sepatunya. Tawa beringas Tarjo dan para preman terhenti di udara, digantikan oleh kebingungan saat piring-piring kaleng di atas meja mulai bergemeretak sendiri. Angin malam yang awalnya tenang secara tiba-tiba berubah menjadi pusaran badai liar. Dedauan dari pohon mangga di sudut halaman rontok tersapu angin kencang yang entah datang dari mana. Sebelum Broto sempat membuka mulut untuk mempertanyakan keganjilan alam tersebut, sebuah suara gemuruh mekanis yang luar biasa masif merobek gendang telinga mereka. Suara itu bukan sekadar bising, melainkan sebuah raungan monster baja yang menelan segala jenis suara di sekitarnya. Langit malam yang gelap gulita di atas rumah Broto mendadak terang benderang-benderang bak siang hari bolong. 3 pilar cahaya putih yang luar biasa menyilaukan dan berintensitas tinggi menghunjam lurus dari langit, menyorot tajam membelah kegelapan, mengunci tepat pada titik koordinat di halaman belakang tempat Broto berdiri mematung. Badai angin buatan yang dihasilkan dari putaran baling-baling raksasa menghantam bumi dengan kekuatan setara badai topan. Panci tembaga raksasa yang mendidih terbalik, memuntahkan air panasnya ke tanah. Meja kayu panjang tempat para preman berpesta terpelanting dan hancur berantakan. Nyonya Rika menjerit histeris ketika gaun mahalnya terkoyak oleh ranting pohon yang berterbangan. Gelas kristalnya pecah berkeping-keping menghantam lantai pualam. Di balik cahaya membutakan yang mengurung mereka bagaikan serangga di bawah mikroskop raksasa, 3 buah helikopter militer berwarna hitam matte tanpa logo apapun perlahan turun mendekati atap rumah Broto. Deru baling-balingnya memekakan telinga, menciptakan tekanan udara yang begitu menyesakkan hingga membuat dada terasa mau pecah. Helikopter-helikopter itu bukanlah kendaraan sipil biasa, melainkan armada taktis lapis baja yang memancarkan aura dominasi absolut dan mematikan. Belati perak di tangan Juragan Broto terlepas dan jatuh bergemerincing ke lantai. Tubuh tambun lintah darat itu seketika gemetar hebat, lututnya lemas seolah tulang-tulangnya baru saja diloloskan dari engselnya.
Matanya yang beberapa detik lalu dipenuhi kesombongan seorang dewa, kini membelalak ngeri dengan pupil mengecil ketakutan. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras membasahi wajah berminyaknya, meruntuhkan seluruh arogansinya menjadi debu yang tertiup angin baling-baling. Ia dan seluruh antek preman bayarannya berdiri membeku dalam kepanikan ekstrim, menutupi wajah mereka dari badai angin dan cahaya menyilaukan, tak menyadari bahwa kiamat sungguh-sungguh telah tiba untuk mencabut akar kesombongan mereka dari muka bumi ini malam ini juga. Angin topan buatan dari putaran baling-baling 3 helikopter hitam pekat itu mengamuk bak murka dewa yang turun ke bumi, mencabik-cabik seluruh sisa kemewahan palsu di halaman belakang kediaman Juragan Broto. Rumput sintetis impor yang dibanggakan Broto terkelupas dari tanah liat, terlempar ke udara bersama serpihan piring, kursi kayu, dan sisa-sisa daging pesta yang belum sempat tersentuh. Lampu-lampu taman hancur berderak, digantikan oleh 3 pilar cahaya sorot berkekuatan puluhan ribu lumen yang mengunci setiap inci pergerakan di bawah sana. Tekanan udara yang memekakan telinga menekan dada setiap orang, hingga rasanya paru-paru mereka nyaris meledak. Broto, sang lintah darat arogan yang beberapa detik lalu mengklaim dirinya sebagai kaisar tak terkalahkan, kini tersungkur berlutut di atas lumpur basah. Kedua tangannya yang gemuk dan dipenuhi cincin emas raksasa menutupi kepalanya yang botak, sementara tubuh tambunnya bergetar sehebat daun kering yang diterpa badai. Sisa-sisa kesombongannya telah menguap tak berbekas, berganti dengan teror absolut yang membuat cairan hangat berbau pesing tanpa sadar merembes membasahi celana sutra mahalnya. Belum sempat akal sehat Broto mencerna kiamat udara yang menimpanya, rentetan suara ledakan keras terdengar dari arah depan rumah mewahnya. Pintu gerbang besi tempat setinggi 3 meter yang selalu terkunci rapat itu ditabrak hancur hingga terlepas dari engselnya, terpental layaknya mainan plastik murahan. Puluhan mobil off-road anti-peluru berwarna hitam matte menyerbu masuk ke halaman depan dengan raungan mesin V8 yang menggetarkan bumi. Ban-ban besar bermotif cengkeram itu menggilas taman bunga mawar Nyonya Rika tanpa ampun, membentuk formasi pengepungan barikade yang rapat dan terukur. Dari dalam kendaraan-kendaraan lapis baja itu, berhamburan turun ratusan pria berpostur tegap menyerupai tembok beton. Mereka mengenakan setelan jas hitam elegan yang dijahit sempurna, dilengkapi dengan kacamata hitam, alat komunikasi militer di telinga, dan senapan serbu taktis laras pendek yang langsung dikokang secara serentak, menciptakan simfoni bunyi pelatuk yang membekukan aliran darah siapapun yang mendengarnya. Pasukan darat elit itu menyebar dengan kecepatan dan presisi iblis. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka merangsek ke halaman belakang, mengepung Tarjo dan puluhan preman bayaran Broto yang masih mematung dalam kebutaan cahaya sorot. Tarjo, preman berwajah bopeng yang pagi tadi dengan sangat beringas menghajar Bayu dan menyeret nenek Asih, kini meneteskan air mata ketakutan saat moncong dingin senapan serbu menempel tepat di pelipisnya. Parang karatan yang terselip di pinggangnya dilucuti dengan satu tendangan kilat yang membuat tulang rusuknya berderak patah. Rombongan preman garang itu dipaksa mencium tanah dengan wajah terbenam di genangan lumpur dan sisa air rebusan. Pergelangan tangan mereka diikat menggunakan borgol plastik tebal dalam hitungan detik. Tawa beringas mereka telah mati, digantikan oleh isak tangis tertahan dan rengekan minta ampun yang terdengar jauh lebih menyedihkan daripada rintihan hewan buruan yang biasa mereka siksa. Deru mesin helikopter perlahan mereda saat burung besi raksasa itu menyentuh tanah halaman yang kini hancur lebur. Pintu kabin hidrolik terbuka dengan desisan uap yang memecah ketegangan. Dari balik tirai asap dan debu yang mengepul, melangkahlah sesosok pria paruh-baya yang memancarkan aura dominasi mutlak yang tak tertandingi. Ia tidak mengenakan perhiasan emas norak sekepalan tangan atau jubah sutra mencolok seperti Broto. Pria itu hanya mengenakan setelan kemeja putih sederhana tanpa dasi dan celana panjang hitam, namun setiap serat kain yang membalut tubuh tegapnya meneriakan kekayaan tak terbatas dan kekuasaan absolut yang mampu membeli seluruh isi kota ini, bahkan provinsi ini, dalam satu kedipan mata. Beliaulah sang tuan besar, seorang triliuner misterius pemilik konsesi lahan negara dan pemegang kendali jaringan bisnis multinasional, yang rela membakar langit demi menjemput satu-satunya peliharaan paling berharga yang mengikat kenangan masa lalunya. Melihat kedatangan sosok yang jelas-jelas merupakan pemimpin pasukan mematikan ini, Broto memaksakan diri untuk mengangkat wajahnya yang berlumur lumpur. Dengan napas terengah-engah dan rahang yang bergetar tak terkendali, lintah darat itu mencoba mempertahankan sisa-sisa martabatnya yang palsu. Ia beringsut maju dengan lututnya, tergagap-gagap memekikan kalimat pembelaan bahwa ia adalah kepala desa yang berkuasa di wilayah ini, menuntut penjelasan atas invasi ilegal yang menghancurkan properti mewahnya. Broto berani bersumpah akan melaporkan tindakan ini kepada para jenderal polisi kenalannya,
Mencoba menggunakan taktik gertakan basi yang biasa ia pakai untuk menindas warga miskin dengan suara sengau yang terdengar seperti tikus tanah terjepit. Namun, sang tuan besar bahkan tidak sudi melirik Broto sedetik pun. Ia menganggap celotehan penguasa desa itu tak lebih dari sekadar dengungan lalat bangkai yang menjijikan. Tanpa menoleh, sang triliuner mengangkat dua jarinya dengan anggun. Seketika itu juga, sang komandan pasukan berjas hitam melangkah maju dan menghantamkan popor senapannya tepat ke rahang Broto. Bunyi retakan tulang terdengar memilukan. Broto terpelanting ke belakang, memuntahkan darah dan beberapa butir giginya yang hancur ke atas marmer kebanggaannya. Matanya terbelalak ngeri menyadari bahwa gelar dan hartanya tidak ada artinya di hadapan penguasa dunia yang sesungguhnya ini. Nyonya Rika yang melihat suaminya dihancurkan dalam 1 detik, langsung pingsan tak sadarkan diri. Wajah penuh riasannya terjerembab ke genangan lumpur dan sisa-sisa arang perapian. Mengabaikan tumpukan manusia serakah yang kini tak ubahnya bangkai di sekelilingnya, pandangan sang tuan besar tertuju lurus pada tiang kayu berukir naga di tengah halaman. Sorot matanya yang setajam elang mendadak meredup, dipenuhi gurat kepedihan yang luar biasa dalam saat melihat rusa berbulu keemasannya terikat tak berdaya. Ia melangkah tergesa-gesa, mengabaikan sepatu kulit mahalnya yang menginjak genangan darah dan lumpur. Saat ia berlutut di depan hewan tersebut, rusa itu melenguh pilu, menempelkan hidungnya yang dingin ke telapak tangan tuannya yang gemetar. Air mata menetes dari sudut mata pria tangguh itu, menghancurkan dinding keangkuhan sang triliuner saat melihat kondisi peliharaannya yang nyaris dikuliti hidup-hidup dan kehilangan begitu banyak darah. Tangan sang tuan besar dengan sangat hati-hati mengusap leher rusa itu, memutus tambang rami kasar yang menjeratnya, lalu matanya terpaku pada kaki kanan sang hewan. Di sana, di antara luka robek daging yang membengkak parah akibat gigitan jebakan besi, melingkar balutan kain sarung kotak-kotak kusam yang penuh tambalan kain perca. Balutan itu diikat dengan simpul yang sangat telaten dan penuh kasih sayang, sebuah kontras yang luar biasa nyata dibandingkan dengan kekejaman brutal orang-orang berbaju mewah di rumah ini. Hati sang triliuner berdesir tajam. Instingnya langsung menyadari bahwa sebelum anjing-anjing serakah ini merampas peliharaannya, ada sesosok jiwa yang luar biasa tulus, yang rela mengorbankan pakaian lusuhnya sendiri di tengah badai beku, demi menyelamatkan nyawa rusa sekarat ini. Rahang sang tuan besar mengeras sekeras baja karbida. Matanya menyala memancarkan murka yang sanggup membakar lautan. Ia bangkit berdiri perlahan, menatap tajam ke arah Broto yang masih mengerang kesakitan, menuntut satu jawaban mutlak yang akan menentukan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan musnah malam ini, di mana keberadaan pemilik kain lusuh ini, malaikat pelindung sesungguhnya yang telah diinjak-injak oleh iblis-iblis desa ini. Di tengah runtuhan pesta pora yang kini menyerupai zona perang, sang tuan besar berdiri kaku bagaikan patung marmer pencabut nyawa. Jari-jarinya yang terbiasa menandatangani kontrak bernilai triliunan rupiah kini gemetar hebat saat menyentuh balutan kain sarung kotak-kotak kusam yang melilit kaki rusa kesayangannya. Permukaan kain itu kasar, penuh tambalan benang usang, dan berbau anyir darah yang telah mengering. Namun di balik kesederhanaannya yang luar biasa melarat, tersimpan sebuah ketulusan tak bertepi yang sanggup merobek angkuhnya dunia. Menyadari bahwa balutan ini tidak mungkin dibuat oleh tangan-tangan kotor para preman serakah di sekelilingnya, sorot mata sang triliuner mendadak berubah menjadi sekelam dasar samudra. Ia menoleh perlahan, menatap juragan Broto yang terkapar di atas lantai pualam dengan rahang hancur dan wajah berlumur darahnya sendiri. Siapa malaikat yang telah mengorbankan pakaiannya sendiri di tengah badai beku demi membalut luka hewan kesayanganku ini? Desis sang tuan besar, suaranya sedingin es di kutub utara namun bergema memancarkan otoritas mematikan yang tak bisa dibantah. Broto merintih kesakitan. Matanya melirik liar ke kiri dan kanan mencari jalan keluar yang tak akan pernah ada. Ia mencoba membuka mulutnya yang bengkak, merengek tak jelas, masih berusaha menyusun kebohongan untuk mengklaim bahwa dirinya lah yang telah merawat rusa tersebut. Namun, sebelum satu suku kata pun berhasil keluar dari kerongkongan busuknya, sang komandan pasukan berjas hitam menjejalkan ujung laras senapan serbu tepat ke dalam mulut Broto, mematahkan sisa giginya, dan menekan dadanya dengan lutut yang berlapis pelindung baja. Dihantam teror absolut yang mengancam nyawanya detik itu juga, Broto menangis terseduh-seduh layaknya bayi. Suaranya pecah saat ia memekikan pengakuan bahwa ada seorang gembel tua bau tanah di pinggir hutan yang menyembunyikan hewan itu dari tangannya. Mendengar sebutan hinaan yang keluar dari mulut lintah darat itu, rahang sang tuan besar mengeras hingga urat-urat di pelipisnya menonjol keluar. Ia tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut untuk memahami tragedi apa yang telah menimpa sang malaikat pelindung. Dengan satu kibasan tangan yang dipenuhi murka,
Sang triliuner memerintahkan seluruh armadanya untuk bergerak detik itu juga. Pasukan berjas hitam menyeret tubuh Broto yang gemuk dan bau pesing itu menembus lumpur layaknya menyeret bangkai babi hutan, melemparkannya ke bagian belakang mobil off-road lapis baja. Konvoi kendaraan hitam pekat itu kembali mengaum membelah malam, melaju brutal menghancurkan pagar-pagar desa, dipandu oleh lampu sorot helikopter yang menyapu jalan setapak menuju lereng gunung, berlomba dengan waktu yang terus mengikis sisa kehidupan Nenek Asih. Sementara itu, di lokasi yang hanya menyisakan kepedihan absolut, kegelapan malam telah sepenuhnya menelan puing-puing gubuk Nenek Asih. Asap hitam pekat masih mengepul dari kayu-kayu yang hangus menjadi arang, meninggalkan bau kematian yang menyengat hidung. Di atas genangan lumpur es yang bercampur darah, Nenek Asih terbaring tak berdaya. Napas wanita renta itu sudah sangat di ujung tanduk, terdengar berderak pelan dan putus-putus. Matanya yang sayu menatap langit yang tak berbintang, menanti malaikat maut menjemput jiwanya yang telah hancur lebur. Tepat di sebelahnya, Bayu perlahan mendapatkan kembali kesadarannya, mengerang pedih sambil menyeret tubuhnya yang penuh luka memar mendekati sang nenek. Pemuda jagawana itu menangis tanpa suara, memeluk lengan kurus Nenek Asih, merasa gagal melindungi satu-satunya manusia suci yang tersisa di lereng gunung jahanam ini. Tiba-tiba, keheningan tragis itu dirobek oleh suara gemuruh baling-baling yang membelah awan. Angin topan buatan kembali menghantam pepohonan pinus. Pilar-pilar cahaya putih yang menyilaukan turun dari langit, menyapu area runtuhan gubuk dan mengunci tepat pada dua sosok malang yang terkapar di atas lumpur. Rentetan lampu sorot dari puluhan mobil off-road yang baru saja mendobrak masuk menerangi malam menjadi seterang siang. Bayu menyipitkan matanya yang bengkak, melindungi wajah Nenek Asih dengan tubuhnya yang gemetar, mengira bahwa Juragan Broto telah kembali untuk menyelesaikan eksekusi mereka. Pintu salah satu mobil lapis baja terbuka lebar. Sang Tuan Besar melangkah turun ke atas tanah yang becek, tidak memedulikan sepatu mahalnya yang langsung tenggelam ke dalam lumpur hitam. Tepat di belakangnya, rusa berbulu keemasan itu berlari pincang mendahului sang majikan. Insting hewani yang murni membimbingnya menembus kerumunan pasukan bersenjata api. Rusa itu melenguh keras, membelah jarak, dan langsung menjatuhkan lututnya di samping tubuh Nenek Asih. Hewan malang itu menjilati genangan darah dan air mata di wajah keriput sang nenek, menggesekkan moncongnya ke pipi wanita tua yang kini nyaris membeku itu. Sentuhan hangat sang hewan membuat kelopak mata Nenek Asih terbuka perlahan. Bibir pucatnya mengukir sebuah senyuman tipis yang luar biasa damai saat menyadari bahwa anak kesayangannya itu masih hidup. Sang Tuan Besar berdiri mematung di jarak 3 langkah dari pemandangan yang mengoyak batinnya itu. Matanya yang tajam menelusuri tubuh ringkih Nenek Asih yang terbalut kebaya lusuh penuh tambalan. Pandangannya kemudian jatuh pada sisa kain sarung di pinggang sang nenek. Kain yang motif kotak-kotaknya sama persis dengan robekan kain yang membalut luka rusanya. Dadanya bergemuruh hebat, dihantam oleh gelombang rasa bersalah dan kekaguman yang tak terlukiskan. Pria yang kekayaannya bisa mengguncang ekonomi negara ini baru menyadari bahwa kemewahan absolutnya sama sekali tidak ada artinya dibandingkan dengan kekayaan hati wanita miskin yang rela mati demi makhluk lain ini. Juragan Broto, yang diseret paksa dari mobil oleh 2 prajurit berjas hitam, dipaksa berlutut di atas batu karang yang tajam tepat di belakang sang triliuner. Lintah darat itu mengerang kesakitan, namun matanya dipaksa menatap lurus ke depan. Dan pada detik itulah, Broto dan seluruh sisa preman bayarannya menyaksikan sebuah adegan yang menghancurkan kewarasan dan memutarbalikkan seluruh tatanan logika dunia mereka. Mengabaikan setelan kemeja putihnya yang dijahit khusus di London, Sang Tuan Besar melangkah maju menembus genangan air kotor. Pria penguasa dunia itu menjatuhkan kedua lututnya tepat ke dalam lumpur hitam yang berbau busuk. Ia tidak peduli celananya kotor. Ia tidak peduli derajat dewanya runtuh di mata dunia. Dengan tangan yang bergetar menahan tangis, sang triliuner meraih telapak tangan Nenek Asih yang kasar, kotor, dan berkapalan, lalu menempelkannya ke dahi dan mencium punggung tangan wanita renta itu dengan rasa hormat yang luar biasa dalam. "Maafkan saya, Ibu. Maafkan saya karena terlambat datang," bisik Sang Tuan Besar. Suaranya parau dan basah oleh air mata yang luruh membasahi tangan Nenek Asih. "Ibu telah mengorbankan segalanya. Menukar nyawa dan darah ibu sendiri demi menyelamatkan satu-satunya kenangan yang tersisa dari almarhumah putri saya. Mulai detik ini, tidak akan ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang berani merendahkan ibu. Ibu adalah kehormatan saya." Gema kalimat itu menghantam Broto layaknya godam baja bermassa ribuan ton. Lintah darat itu menatap dengan mata terbelalak ngeri yang nyaris keluar dari rongganya.
Jantungnya seolah diremas oleh tangan iblis yang tak kasat mata. Ia baru saja menyiksa, menghina dengan kata-kata paling kotor, meludahi, dan membakar rumah dari satu-satunya manusia yang disembah oleh sang penguasa absolut tersebut. Broto akhirnya menyadari dengan keputusasaan yang mutlak bahwa kiamat telah sepenuhnya menelan hidupnya. Ia menangis histeris, meraung-raung merobek malam, namun tak ada satupun yang peduli, karena malam itu, keadilan sejati telah turun dari langit, mengangkat derajat seorang malaikat renta dari kedalaman lumpur menuju puncak kemuliaan yang tak tertandingi. Keheningan yang mencekik menguasai udara lereng gunung Anjas Moro, hanya disela oleh desau angin malam dan putaran lambat baling-baling helikopter yang memancarkan pilar cahaya putih. Di atas kubangan lumpur hitam yang berbau anyir darah dan sisa pembakaran gubuk rumbia, sang tuan besar, pria yang kekayaannya mampu membeli nyawa ribuan manusia tamak di desa itu, masih berlutut dengan takzim. Air mata penyesalan sang triliuner jatuh menetes, membasahi punggung tangan nenek asih yang dipenuhi kapalan dan luka sayat. Wanita renta itu, yang separuh kesadarannya telah melayang ke alam mimpi akibat siksaan fisik yang melampaui batas manusiawi, hanya bisa membalas dengan senyuman tipis yang teramat damai. Jari jemarinya yang gemetar lemah mengelus pelan rambut rapi sang triliuner dan kepala rusa keemasan yang meringkuk hangat di dadanya. Pemandangan itu adalah lukisan suci tentang ketulusan murni yang berhasil menundukkan kekuasaan absolut dunia. Sang tuan besar perlahan bangkit berdiri. Kemeja sutra putihnya yang dijahit khusus oleh desainer kelas dunia kini kotor berlumur lumpur dan darah, namun wibawanya justru memancar ribuan kali lipat lebih mengerikan. Ia mengangkat sebelah tangannya ke udara. Dalam hitungan detik yang presisi bak detak jantung malaikat penyelamat, sebuah helikopter medis berlogo Palang Merah Internasional yang sedari tadi mengudara di balik awan, turun perlahan mendarat di area lapang. Belasan tenaga medis berpakaian steril lengkap dengan peralatan intensif care unit portable berhamburan keluar. Mereka mengangkat tubuh ringkih nenek asih dengan kelembutan yang luar biasa, membaringkannya di atas tandu berlapis matras termal, seolah sedang memindahkan rapuhnya sebuah mahkota kristal kerajaan. Bayu, sang jagawana muda yang babak belur, turut dibopong oleh para perawat elit tersebut. Air mata haru terus mengalir dari pelipisnya yang membengkak saat ia menyadari bahwa penderitaan mereka telah berakhir malam ini. Setelah memastikan malaikat pelindungnya dan pemuda tulus itu aman di dalam kabin helikopter medis, sang tuan besar memutar tubuh tegapnya. Sorot matanya yang beberapa detik lalu memancarkan kelembutan seorang anak yang menemukan ibunya, kini berubah menjadi tatapan kosong pencabut nyawa yang sedingin es di dasar neraka. Ia berjalan pelan menghampiri juragan Broto. Lintah darat yang kesombongannya telah hancur berkeping-keping itu merangkak terseok-seok menembus lumpur, menyeret lututnya di bawah todongan puluhan senapan serbu laras pendek. Mengabaikan rahangnya yang hancur dan darah segar yang terus menetes dari sela-sela giginya, Broto menangis histeris. Ia memeluk ujung celana kotor sang tuan besar, memohon ampunan dengan rengekan sengau yang terdengar jauh lebih menjijikan daripada lenguhan babi hutan yang sekarat. Ampuni hamba, Tuan, hamba buta. Hamba tidak tahu wanita tua itu adalah kerabat Anda. Ambil seluruh harta hamba, ambil rumah hamba, tapi biarkan hamba hidup. Ratap Broto diiringi isak tangis yang memalukan, wajah berminyaknya kini berlumpur dan berbau pesing akibat ketakutan yang meruntuhkan kewarasannya. Sang tuan besar menunduk, menatap gundukan daging serakah di bawah telapak kakinya dengan rasa jijik yang tak terlukiskan. Ia menarik napas panjang, lalu bersuara dengan intonasi rendah yang menggema menyayat kalbu. Kau membakar satu-satunya tempat bernaung milik wanita berhati suci yang telah menyelamatkan separuh jiwaku. Kau menendangnya hingga muntah darah saat ia memohon belas kasih untuk makhluk tak berdosa, desis sang triliuner, mengabaikan rintihan Broto. Kau menawarkan hartamu untuk membeli nyawamu? Kesombonganmu benar-benar cacat, Broto. Kekayaanmu hanyalah debu kotor di mataku. Dengan satu jentikan jari elegan dari sang triliuner, asisten pribadinya yang berjas rapi melangkah maju membawa sebuah tablet tipis bercahaya, lalu menyalakan mode pengeras suara. Terdengar suara gemetar dari seorang direktur utama Bank Nasional di ujung telepon. Di depan ratusan saksi dan preman bayarannya yang membeku ketakutan, Broto dipaksa mendengarkan vonis kiamat finansialnya. Seluruh rekening bank, sertifikat tanah palsu, dan aset properti Broto dibekukan dan disita secara sepihak dalam hitungan detik. Sang tuan besar dengan dingin menjelaskan bahwa tanah desa tempat Broto membangun istana mewahnya sebenarnya adalah tanah konsesi ilegal yang berada di bawah kepemilikan kongsi bisnis sang triliuner. Broto tidak memiliki apa-apa. Ia bukan raja,
Ia hanyalah parasit yang baru saja dilenyapkan dengan satu tanda tangan digital. Mulai detik ini, kau lebih miskin dari kotoran yang menempel di sepatuku. Pasukan polisi militer sedang dalam perjalanan untuk menyeretmu dan seluruh anjing-anjing bayaranmu ke penjara dengan keamanan tingkat tinggi atas tuduhan perburuan liar terencana, korupsi lahan negara, dan percobaan pembunuhan, ucap Sang Tuan Besar tanpa emosi, membalikan badannya. Biarkan dia membusuk di dalam sel isolasi yang gelap, rasakan dinginnya lantai penjara tanpa selimut, persis seperti penderitaan yang ia berikan kepada malaikatku selama 5 tahun ini. Teriakan keputusasaan Broto merobek langit malam saat tubuh buncitnya diseret tanpa ampun oleh pasukan berjas hitam, dilemparkan ke dalam bak truk baja layaknya karung berisi bangkai. Nyonya Rika, yang baru saja tersadar dari pingsannya, langsung diborgol dan diseret paksa sementara ia terus meronta-ronta menangisi perhiasan emasnya yang berjatuhan ke dalam lumpur. Keangkuhan mereka runtuh tak bersisa, digantikan oleh karma absolut yang membakar habis sisa hidup mereka dalam jeruji besi penderitaan. 1 bulan kemudian, roda nasib telah berputar dengan sangat indah, membawa cahaya fajar yang menghapuskan segala air mata. Di sebuah kamar VIP rumah sakit swasta bertaraf internasional yang dindingnya terbuat dari kaca berpemandangan taman gantung yang asri, aroma lavender dan disinfektan mahal menguar lembut. Nenek Asi duduk bersandar di atas ranjang hidrolik berlapis spray sutra putih yang selembut awan. Kulit legamnya kini tampak lebih cerah dan bersih. Kerutan di wajahnya memancarkan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Ia mengenakan gaun tidur berbahan katun sutra kualitas terbaik. Tak ada lagi kebaya lusuh penuh tambalan kain perca. Tepat di samping ranjangnya, rusa berbulu keemasan itu berdiri gagah. Kakinya telah pulih total tanpa cacat berkat operasi bedah dari dokter hewan terbaik di negara ini. Hewan itu menempelkan moncongnya ke pipi Nenek Asih, membalas belayan lembut tangan keriput yang kini tak lagi dihiasi luka berdarah. Pintu kamar terbuka pelan, menampilkan sosok pemuda tegap yang melangkah masuk dengan senyum lebar. Bayu, yang kini mengenakan seragam eksekutif berwarna biru dongker dengan emblem bintang emas di kerahnya, tampak luar biasa gagah. Ia tak lagi menjadi jagawana honorer bergaji recehan yang dihina-hina. Sang Tuan Besar telah mengangkatnya menjadi Direktur Utama Keamanan Konsesi Hutan Nasional, memberikannya fasilitas rumah mewah, mobil dinas, dan masa depan yang gilang gemilang sebagai balasan mutlak atas keberaniannya mengorbankan nyawa demi menjadi perisai sang nenek. Di belakang Bayu, Sang Tuan Besar melangkah masuk membawa semangkuk bubur abalon hangat. Pria penguasa dunia itu tersenyum tulus, mengambil kursi di samping ranjang, dan dengan penuh kasih sayang menyuapkan makanan itu ke mulut Nenek Asih, melayaninya layaknya menyembah ibunya sendiri. Setelah ibu benar-benar pulih, rumah kaca di estate utamaku sudah siap menyambut ibu. Ibu akan tinggal bersamaku, bersama Bayu, dan anak emas kita ini selamanya. Tidak akan ada lagi angin malam yang membuat ibu kedinginan, ucap Sang Tuan Besar lembut. Matanya berkaca-kaca dipenuhi cinta kasih yang mengalahkan segala harta di dunia. Nenek Asih meneteskan air mata bahagia, memandangi wajah-wajah tulus di sekelilingnya. Penderitaan 5 tahun diasingkan dan dianggap sampah, kini dibayar tunai dengan surga dunia yang tak pernah berani ia impikan. Keadilan semesta telah membuktikan kalimatnya yang tak terbantahkan, bahwa kebaikan murni yang ditanam di atas tanah yang paling hina sekalipun, kelak akan menumbuhkan pohon emas yang menaungi jiwa-jiwa yang ikhlas, sementara kesombongan hanya akan berujung pada abu kehancuran yang ditelan embusan angin.